Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi kita di kuliah riset kuantitatif, dan di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu topik ya yang ini berkaitan erat tentang hasil sebuah penelitian ya. Jadi ini biasanya nanti akan sering ditemukan di beberapa riset kuantitatif, dan ketika nanti peneliti itu dia melihat hasil risetnya dan terkadang hasilnya adalah eh, signifikan secara klinis, tapi dia tidak signifikan secara statistik. Dan nanti akan kita bahas bagaimana cara eh, mensikapi, bagaimana cara membahas, dan sebagainya. Baik, saya ingin mereview dulu materi yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama tentang etik. Jadi, eh, kenapa itu penting? Karena ini berkaitan erat dengan etika di dalam sebuah penelitian ya. Karena riset itu memang memerlukan etika, memerlukan satu metode, sehingga itu akan memberikan sistem safety atau mungkin keamanan dan kenyamanan bagi responden kita seperti itu. Dan ketika kita diskusi tentang etik, ini erat kaitannya dengan sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Jadi banyak sekali kasus-kasus penelitian yang itu sedikit atau mungkin banyak bermasalah dengan etik ya Bapak Ibu semuanya, sehingga itu memang tidak layak untuk kita apa ya contoh seperti itu ya. Jadi data yang dipalsukan, kemudian beberapa permasalahan perizinan yang itu masih bermasalah tapi riset tetap berjalan dan sebagainya, itu contoh dari beberapa hal yang sering menjadi permasalahan di aspek etik seperti itu ya. Nah, makanya di keperawatan itu etik menjadi hal yang sangat penting karena rata-rata atau hampir semuanya itu subjeknya atau mungkin partisipannya adalah manusia ya. Ketika kita interaksi dengan manusia, berarti kita interaksi dengan satu objek yang itu memang membutuhkan atau dia punya satu kebutuhan dasar gitu ya. Jadi kalau di nursing itu ada satu kebutuhan dasar seperti itu. Nah, di antara kebutuhan dasar ada kebutuhan diperlakukan dengan aman dan nyaman seperti itu ya. Jadi banyak penelitian yang itu secara prinsip itu dia memenuhi kebutuhan dasar dari si pasien tadi, entah dari aspek aman nyamannya, kemudian dari aspek fisiologisnya dan sebagainya ya. Karena para partisipan itu sama dengan kita, dan tentunya ini kita sebagai peneliti juga sudah semestinya memperlakukan ya partisipan kita dengan sesuatu yang membuat mereka itu merasa nyaman, kemudian merasa bahwa gejalanya sedang diatasi oleh si peneliti tadi seperti itu ya. Makanya ketika kita riset kemudian kita melibatkan manusia, maka kita melihat eh, profil klinisnya seperti apa ya gitu. Apakah klien yang dengan sakit terminal atau klien dengan kesadaran yang menurun dan sebagainya, itu menjadi para perhatian bagi para peneliti semuanya ya. Jadi karena semua sesuatu yang hidup itu dia berharga, termasuk juga manusia, sehingga ketika penelitian itu kita tetap memperhatikan etika, memperhatikan hal-hal yang itu menjadi basic dari human being atau jadi kebutuhan dasar manusia ya, sehingga ketika kita penelitian ya tetap menimbulkan rasa nyaman atau mungkin aman bagi si pasien tadi seperti itu ya. Nah, secara prinsip ini memang eh, etika itu berkaitan erat dengan suatu perlakuan kepada partisipan ya, partisipan. Dan banyak tipe penelitian yang itu memang tidak begitu tinggi resikonya ketika kita interaksi dengan partisipannya. Riset-riset yang tipenya adalah observasi itu cenderung lebih minim resiko daripada riset yang dia desainnya adalah intervensi seperti itu. Tapi ketika kita memilih intervensi, itu pun juga tidak semua intervensi itu berbahaya. Ada beberapa tipe intervensi yang dia mungkin minim risiko atau mungkin hampir tidak ada risikonya seperti itu. Misalkan edukasi itu kan hal yang tidak banyak menimbulkan risiko bagi partisipan kita. Sehingga kalau kita riset kemudian kita punya desainnya adalah edukasi, ya berarti kita mengambil satu intervensi yang itu memang minim risiko seperti itu ya. Ada banyak atau mungkin di antara tipe intervensi lain yang itu tinggi risiko adalah dengan pemberian obat tertentu atau terapi invasif, itu agak beresiko, sehingga tidak banyak klien yang join ya di riset tadi seperti itu. Sehingga kalau kita riset kemudian kita memilih satu desain yang intervensi, kemudian itu sifatnya terapinya adalah terapi yang invasif, berarti kita memang harus bisa
meyakinkan partisipan kita kalau itu desainnya ada desain yang benar-benar ingin mengurangi simptom pasiennya atau mungkin lebih meningkatkan dari outcome pasiennya ya. Ya, misalkan terapi-terapi tertentu yang itu sifatnya invasif dan lebih high risk gitu, maka kita butuh satu pendekatan khusus kepada responden kita seperti itu. Beberapa responden itu mereka sangat kritis ketika ada seorang peneliti yang ingin mengajak dia dalam penelitiannya seperti itu. Sehingga kalau kita memang dengan ingin memberikan edukasi ke mereka ya kita tetap menyampaikan dengan hal yang sedetail mungkin ya dengan dari protokolnya kemudian berapa lama dosisnya dan sebagainya sampai pasien dia benar-benar yakin kalau risetnya itu riset yang aman buat diri si pasien tadi ya gitu ya. Dan juga hal yang tidak kalah penting adalah dengan menyampaikan atau dengan transparansi kepada responden kita gitu ya. Karena hampir semua penelitian atau hampir di semua tipe riset itu ya secara etiknya dia tidak boleh membahayakan respondennya ya. Jadi yang pernah kita sampaikan di pertemuan kemarin ini dulu pernah ada penelitian di pas zaman Nazi dan sebagainya itu memang penelitian mereka benar-benar mengeksploitasi dari manusia ya gitu sehingga kadang manusia diminta untuk minum air laut untuk menguji seberapa efek air laut pada tubuh manusia dan sebagainya itu kan dulu yang pernah kita sampaikan ya gitu. Ini kalau sekarang ada di situ itu tentunya tidak akan lolos etiknya ya gitu ya. Jadi memang di bagian etik atau lembaga etik mereka benar-benar mengkaji ya seberapa besar resikonya, seberapa besar manfaatnya ketika ada proposal yang masuk kemudian dia mengambil riset yang dia intervensi ya gitu ya. Karena intervensi dia akan memberikan satu pengaruh ya dan biasanya pengaruh dia kadang merubah gaya hidup dari pasiennya tadi ya. Dia merubah pola makan, merubah pola istirahat dan sebagainya ya gitu. Sehingga kalau kita intervensi ke pasien dengan intervensinya ada edukasi dengan merubah pola makan, itu kadang kita butuh pendekatan yang ekstra kepada pasien seperti itu. Ya, bagi pasien-pasien misalkan ada penelitian ingin melihat efektivitas terapi tertentu terkait berat badan begitu ya. Ini kadang kalau pasien-pasien yang dia sudah sudah lekat dengan pola makan yang kurang sehat kemudian dia sudah lekat bertahun-tahun untuk dirubah polanya itu saya kira butuh satu komunikasi yang ekstra untuk merubah pola pola lifestyle dari si pasien tadi seperti itu. Pasien yang terbiasa makan dengan tipe makanan X misalkan, kemudian kita ingin mengedukasi dengan merubah dosis atau merubah porsi makanan si pasien tadi ya, misalkan yang tadinya si pasien dia konsumsi makanan X dengan jumlah 10 per minggu misalkan, kemudian kita yang memodifikasi menjadi satu kali per minggu itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan sehingga kita butuh edukasi, butuh ya pendekatan yang ekstra untuk meyakinkan si partisipan tadi seperti itu ya. Karena tadi riset-riset yang dia sifatnya merubah lifestyle responden itu memang butuh effort untuk mempengaruhi atau memberikan satu persuasi kepada responden kita seperti itu ya. Makanya tidak jarang atau beberapa penelitian itu hasilnya tidak signifikan ketika dites dengan statistik kayak gitu. Karena tadi ada banyak sekali faktor-faktor yang tidak dikendalikan oleh si peneliti tadi. Makanya kalau kita penelitian ya paling tidak di awal kita sudah bisa identifikasi kira-kira faktor apa saja yang memungkinkan untuk mengganggu di penelitian kita seperti itu ya. Jadi kalau terapinya kita ada terapi-terapi yang edukasi atau meningkatkan kognitif begitu ya kita mengkaji dari lifestyle pasiennya seperti apa gitu ya. Nah, makanya nanti Bapak Ibu semuanya ketika ingin penelitian kemudian intervensi, nanti juga perlu mengkaji profil pasiennya gitu. Kalau risetnya ada edukasi, berarti kita mengkaji mungkin dari gaya hidup pasiennya, kemudian seperti apa dia setiap hari dia beraktivitas dan sebagainya gitu ya. Karena tadi ketika kita punya desain riset, sementara desainnya adalah merubah lifestyle pasien yang mungkin si pasien tadi itu dia sudah berpuluh-puluh tahun hidup dengan gaya hidup seperti itu, nanti kita tetap tadi butuh upaya yang ekstra gitu. Misalkan kita ingin merubah eh, apa pola pasien-pasien yang dia merokok kronis ya seperti itu dan dia sangat kurang bagus untuk paru-paru. Nah, kita ingin melihat kira-kira seperti apa sih kondisi paru-paru atau kondisi pasien dengan gangguan atau pasien yang dia sedang merokok dan kita ingin merubah dengan intervensi untuk supaya dia mengurangi dosis rokoknya. Nah, ini satu
riset yang saya kira butuh effort yang sedikit ekstra karena mungkin pasien-pasien yang dia sudah smoking itu dia kalau diminta mengurangi ya agak ini ya, ya bukan hal yang mudah sehingga kita butuh edukasi, butuh support dari keluarganya dan butuh banyak resource untuk bagaimana merubah ya pola hidup pasien dengan mengurangi dosis dia merokok per hari atau per minggu atau per bulan seperti itu ya. Nah, makanya secara prinsip ketika ini ada apa namanya ucapan dari Hippocrates, jadi first of all do not harm. Jadi jangan membahayakan dari pasiennya kayak gitu ya. Artinya ada beberapa tipe riset yang memang dia sifatnya adalah invasif dan dia kadang memberi misalkan riset pada infus dan sebagainya itu dia pada dasarnya memberikan satu perlukaan pada area integumen, kemudian dia diberikan infus dan sebagainya. Nah, secara prinsip mungkin itu membahayakan dari aspek resiko infeksi, tapi itu tidak membahayakan riset-riset yang seperti itu ya. Makanya kalau kita penelitian yang terpenting adalah prinsipnya tidak membahayakan responden kita. Nah, ini biasanya lebih fokus pada riset-riset yang dia memang intervensi ya gitu. Kalau intervensi tadi ya, kalau risetnya ada edukasi mungkin dia minim ya, tapi ketika invasif kemudian menguji cobakan obat-obatan dan sebagainya itu agak agak sedikit butuh ini ya effort yang pertama, yang kedua adalah bisa meyakinkan dari tim etik yang ada di lembaga etik kira-kira seperti apa sih protokol yang akan kita berikan kepada pasien-pasien kita seperti itu ya. Jadi ini secara prinsip kenapa etik itu penting ya karena ini ya pasien itu dia sama seperti kita, dia butuh diperlakukan dengan baik dan tidak dirugikan secara waktu, visi dan sebagainya seperti itu. Kemudian ini beberapa kelompok atau grup yang sering digunakan untuk penelitian ya. Ada wanita hamil, kemudian ada orang di penjara, kemudian anak-anak dan sebagainya. Jadi ini beberapa kelompok yang sering menjadi responden di penelitian. Jadi kita harus bisa melihat kira-kira seperti apa sih kondisi dari partisipan kita. Apakah mereka sedang dalam kondisi yang kritis atau dia sedang sakit tapi dia tidak kritis, atau mungkin dia orang yang sehat dan sebagainya itu perlu kita perhatikan. Dan kita perlu melihat seberapa besar durasi atau dosis riset kita kepada populasi kita seperti itu ya. Kita lihat kita seberapa besar itu bisa kita amati dari riset terdahulu. Ketika riset terdahulu mengatakan ada 3 bulan atau 2 bulan, yang kita berusaha untuk menyesuaikan dan kita melihat atau membandingkan dengan riset-riset yang lainnya seperti itu. Beberapa riset itu intervensinya kadang 2 bulan, kadang hanya ada 3 bulan, kadang 1 bulan dengan dengan pendekatan yang sama itu beda-beda waktunya. Nah, kita perlu melihat variabel yang diteliti seberapa, kemudian dosis yang diberikan seberapa banyak, kemudian populasi yang dikenakan terus kayak gimana populasinya itu perlu kita amati semuanya ya. Karena kalau riset kita melihat intervensi kemudian kita tidak melihat yang riset sebelumnya, ini biasanya nanti akan memunculkan banyak bias ketika kita ke pasien seperti itu. Jadi kita perlu membandingkan dengan riset yang sudah pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, kemudian setelah itu baru kita mengemas SOP kita ya dengan SOP yang sudah kita komparasi dengan beberapa riset yang sebelumnya seperti itu. Misalkan kita risetnya edukasi, kemudian kita lihat di riset sebelumnya mereka ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada 3 bulan. Nah, kita perlu melihat secara detail kira-kira yang membedakan waktunya apa sih ya gitu. Kok ada yang 1, ada 2, ada yang 3 itu kita perlu melihat kira-kira di aspek apa sih yang membuat mereka itu berbeda pendekatannya gitu. Yang 1 bulan itu yang diamati apa saja, kemudian populasinya itu siapa, kemudian dosisnya, durasinya, SOP-nya seperti apa, seperti itu ya. Makanya penelitian-penelitian yang intervensi itu memang di bagian metodenya memang harus disampaikan dengan detail ya Bapak Ibu semuanya. Detail artinya disampaikan jenisnya apa intervensinya, kemudian durasinya, waktunya berapa lama, kemudian sekali intervensi dia berapa menit intervensinya, kemudian nanti yang ngambil data siapa, apakah kita butuh asisten atau tidak, itu perlu kita sampaikan kepada atau di bab 3 ya gitu. Instrumen yang digunakan apa untuk mengambil data dan instrumen untuk mengintervensi ya. Dan kita sudah belajar instrumen kemarin, jadi ada dua tipe instrumen ya, instrumen untuk mengambil data dan instrumen untuk intervensi. Jadi nanti ada dua ketika risetnya adalah intervensi seperti itu.
Nah, itu yang diperhatikan sehingga nanti ketika kita sudah mematangkan SOP-nya dan responden sudah kita kondisikan, ya akan lebih mudah penelitiannya seperti itu ya. Jadi tinggal jalan, kita tinggal edukasi ke pasien, kemudian kita intervensi, kemudian pasien sudah ready dengan sejumlah yang sudah kita tentukan seperti itu, ya tinggal menunggu hasilnya seperti itu. Jadi ini menjadi satu tantangannya bagi para peneliti kayak gitu. Misalkan sampel kita adalah menggunakan 50 orang gitu, ya jangan dilakukan sendirian. Kita butuh tim, Bapak Ibu. Kita butuh tim untuk penelitian kita gitu ya. Dan sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau memang kita menggunakan dua grup, nanti memungkinkan untuk jalan bareng-bareng. Yaitu misalkan hari ini kita intervensi di grup yang utama dan grup kedua jalan bareng seperti itu. Atau mungkin akan didahulukan dulu intervensi berapa waktu, kemudian disusul dengan yang kelompok kontrol. Itu bisa disiasati. Jadi mana yang lebih pas untuk riset kita seperti itu ya. Dan ketika kita melibatkan tim juga, timnya harus kita harus ada persepsi dulu, ini kira-kira bagaimana cara ngambil datanya, kemudian berapa lama, kemudian nanti cara menginterpretasikan datanya seperti apa, itu butuh persepsi dulu, sehingga nanti ketika semuanya jalan nanti akan lebih cepat untuk menyelesaikan pengambilan data seperti itu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ada yang mengambil riset akupresur atau akupunktur, ya berarti tetap butuh butuh tim untuk butuh tim untuk pengambilan datanya ya. Butuh tim. Jadi kita butuh satu grup untuk pengambilan data, misalkan 3 grup atau dua grup, kita minta untuk mengambil data di kelompok yang kedua, sementara 3 orang kita minta untuk di grup yang pertama dan sebagainya. Kita bisa mengatur itu sehingga nanti jalannya riset bisa lebih mudah gitu ya. Jadi kita jangan jangan sendirian dalam mengambil data, kan nanti akan semakin ekstra beban yang akan kita rasakan ketika dalam mengambil data seperti itu ya. Dan ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi kita memang butuh tim gitu ya, butuh tim untuk pengambilan data seperti itu. Nah, ini beberapa masalah etik yang sering muncul ya di penelitian. Jadi ada aspek honesty, kejujuran, ini sudah kita sampaikan kemarin bahwa memang peneliti dia harus jujur menyampaikan hasil risetnya, kemudian dia jujur kepada responden dan sebagainya ya. Jadi ini yang sering jadi masalah di dalam penelitian gitu ya. Jadi beberapa yang pernah kita baca, jadi kadang ada sebuah penelitian gitu. Penelitian dia sudah publish di jurnal yang internasional, jurnal yang sangat bagus itu, tapi di kemudian hari itu artikel yang sudah publish ditarik lagi oleh editornya. Kenapa? Karena ada kecurigaan dari editor kalau ini datanya bukan data yang asli ya, gitu. Datanya dibuat-buat ya, gitu, Bapak Ibu semuanya. Kemudian ditarik lagi, kemudian sudah nggak jadi publish artikelnya gitu. Jadi sering seperti itu, ada paper yang publish kemudian dia ditarik lagi, tidak dipublish lagi karena ada permasalahan etik yang ada pada paper tadi, entah datanya atau mungkin ada metode yang salah atau apa, itu kemudian ditarik lagi oleh editornya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya ketika ada satu kewajiban untuk publikasi, ya coba nanti dikemas sebagus mungkin dari papernya, kemudian dari aspek etiknya juga jangan sampai ada masalah ya, dituliskan izin etiknya, kemudian dari SOP risetnya juga disampaikan dengan detail sehingga nanti editor membaca itu, oh ini nggak ada masalah dan sebagainya. Datanya juga tidak ada data-data yang eh, apa namanya eh, mencurigakan sehingga editor akan bertanya, ini sebenarnya datanya benar enggak sih seperti itu ya. Jadi editor jurnal dia lebih paham kondisi riset ya gitu, sehingga kalau dia membaca riset kemudian metodenya seperti ini kok datanya ini, ya berarti dia curiga ini jangan-jangan nggak beneran risetnya, cuman datanya dibuat-buat ya gitu, sehingga nanti kadang tidak diterima atau kadang di reject, atau mungkin setelah publish dia ditarik lagi. Itu hal yang sering terjadi di publikasi, sehingga ini menjadi kewaspadaan, termasuk saya juga ketika saya ingin publish artikel juga sama, saya harus hati-hati ketika menuliskan artikel, terutama di bagian metode dan bagian hasil, itu yang harus saya perhatikan dengan detail, sehingga itu akan meminimalisir permasalahan etik yang mungkin bisa ditemukan oleh si editor jurnal tadi seperti itu ya. Kemudian objectivity, jadi ini sudah kita sampaikan, jadi harus objektif menilai pasiennya seperti itu. Kemudian integritas, ini juga hampir sama dengan honesty, jujur apa adanya, menyampaikan hasil dengan yang real seperti itu. Kalau memang tidak ada
korelasinya ya kita sampaikan memang tidak ada korelasinya. Kalau ada ya kita sampaikan apa adanya seperti itu. Beberapa mahasiswa ini seringkali ini apa ya mengotak-atik data. Jadi riset aslinya itu tidak ada korelasi, tidak ada pengaruh, tapi kemudian diganti datanya di otak-atik, mungkin oh ada pengaruh dan sebagainya. Ini yang terkadang tidak apa ya, tidak diharapkan ya oleh para peneliti atau mungkin para reviewer jurnal atau editor jurnal seperti itu. Karena ketika data itu dia di otak-atik kemudian menjadi tidak sebenarnya itu malah ini apa namanya apa ya tidak tidak memurnikan ilmu yang sudah dia pelajari seperti itu. Jadi ilmunya jadi tercampur dengan sesuatu yang tidak tidak pas gitu ya. Ini yang kadang kita hindari di dalam penelitian sehingga integritas itu memang harus dipegang oleh para peneliti ketika mereka sudah mengambil data, dapat data, kemudian menyampaikan apa namanya apa adanya seperti itu. Dan nanti akan saya sampaikan beberapa paper yang itu hasilnya tidak signifikan ya. Jadi nanti saya di akhir pertemuan saya ingin menyampaikan beberapa artikel yang itu hasilnya tidak signifikan sama sekali. Dan itu terbit di jurnal. Jadi tidak semua paper yang ada di jurnal itu semuanya dia ada korelasi, ada pengaruh atau tidak atau semuanya dia signifikan itu tidak. Tapi ada beberapa paper yang dia memang tidak signifikan tapi dipublikasikan. Ya tidak masalah karena memang apa seperti itu kondisi realnya di lapangan di kondisi di mana di klinis seperti itu ya. Jadi nggak signifikan. Sehingga ketika nggak signifikan itu menjadi PR bagi peneliti peneliti setelahnya. Kira-kira apa sih yang nggak signifikan kayak gitu? Apakah metodenya, apakah sampelnya, ataukah apa ya durasinya, atau mungkin yang lain itu nanti menjadi PR untuk peneliti selanjutnya. Sehingga peneliti berikutnya itu mereka melanjutkan riset yang tadi kemudian diteliti lagi dengan memodifikasi metode ya dengan masalah yang sama tapi dia memodifikasi metodenya ya dan kadang di riset berikutnya dia signifikan dan sebagainya jadi itu yang sering apa ya sering terjadi di dunia penelitian ya gitu ya. Jadi beberapa riset itu dia bertahap Bapak Ibu. Jadi bertahap. Mungkin sekarang dia risetnya intervensi di variabel hanya satu variabel saja. Kemudian yang tahap kedua intervensi dengan dua variabel. Yang ketiga tiga variabel. Jadi dia bertahap sehingga nanti ketika bertahap nanti akan kelihatan apa namanya roadmap risetnya dia kelihatan. Untuk yang sekarang dia risetnya fokusnya di sini, yang kedua di mana, yang ketiga di mana itu akan terlihat seperti itu. Jadi nanti akan kelihatan apa namanya perkembangan risetnya ketika kita riset, tapi dia secara bertahap ya. Mungkin tahun ini dia fokusnya di variabel apa, kemudian tahun kedua dia variabel apa, ketiga apa dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah dari aspek carefulness ini berkaitan tentang etika peneliti kepada respondennya seperti itu. Jadi kalau kita responden kita harus benar-benar peduli dengan responden. Jadi jangan pas butuh aja kita untuk menghubungi responden, tapi kadang kita butuh untuk menanyakan hal lain yang mungkin di luar apa namanya kepentingan penelitian. Misalkan kalau pasien dia di hospital kita tanya apa kondisi penyakit lainnya apa, kemudian apa yang bisa dibantu di hospital ini, apakah dengan mungkin ketika dia daftar susah atau apa, kita bisa membantu dengan hal itu. Jadi peneliti dia harus benar care dengan apa namanya dengan respondennya ya. Karena memang basic dari profesi kita itu ya apa namanya carefulness. Jadi kita harus peduli dengan orang lain seperti itu ya. Makanya dengan penelitian pun juga kita harus sama, kita harus peduli dengan responden kita. Jadi harus benar-benar memperhatikan respondennya gitu. Baik kalau responden kita ada tetangga kita satu RT, satu desa, satu dusun kan apa yang terjangkau kalau kita ingin apa ke sana kemudian kita melihat kondisinya setelah penelitian apakah membaik atau mungkin dia butuh bantuan apa kita bisa apa berkunjung ke sana seperti itu. Tapi intinya jangan sampai kita dengan apa partisipan itu hanya sebatas bunganya jangan hanya sebatas ini sebatas ketika riset saja tapi kadang kita butuh follow up di apa di waktu setelahnya ketika kita pengambilan data seperti itu ya. Jadi yang pernah kita coba kemarin jadi saya kemarin risetnya di klinis ya di klinik ya jadi ada klinik luka kemudian saya edukasi di sana dan ada yang pasien sudah selesai ada yang mereka masih ke sana untuk apa ngecek kondisi luka dan sebagainya kita masih berikan edukasi kepada pasien-pasien tadi seperti itu. Jadi ini carefulness ya karena apa namanya di antara nyawa dari profesi kita adalah dengan carefulness tadi ya kita peduli dengan orang lain dan kita memperhatikan dari apa namanya kebutuhan orang lain seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah openness atau keterbukaan. Jadi ini
aspek-aspek yang terpenting adalah kita terbuka, transparansi itu hampir sama. Jadi kita terbuka ketika ada evaluasi dari tim yang memang dia fokus pada penelitian gitu ya. Jadi pas ujian atau pas ketika kita presentasi di hospital ya kita transparan, kita terbuka kepada mereka apa adanya, artinya hasilnya, kemudian dari metodenya kita sampaikan apa adanya seperti itu ya. Kemudian accountability ini juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi riset kita bisa mudah dievaluasi, ada ukurannya. Jadi ketika orang itu ingin melihat dengan satu instrumen itu dia bisa mengukur kayak gitu. Dia bisa mengamati dengan objektif kira-kira seperti apa sih hasil riset kita. Dia mengukurnya dengan apa, kemudian dia bisa dievaluasi dengan mudah. Itu accountability ya. Yang berikutnya adalah confident. Jadi ini berkaitan erat dengan data yang ada pada pasien ya. Itu benar-benar kita rahasiakan. Kita tidak boleh untuk share data pasien tanpa izin responden kita. Jadi itu kita rahasiakan ya. Jadi nanti responden kita berikan nama, kita berikan kode ya, kode angka atau mungkin nama inisial itu bisa kita berikan seperti itu ya. Kalau kita memfoto pasien kemudian kita ingin publikasikan, kita harus izin pasien. Kalau ini akan kita publikasikan fotonya, tapi kita akan tutupi area wajahnya atau area-area tertentu yang pasien inginkan seperti itu. Jadi kita harus meminta izin atau kita sampaikan di inform consent sebelum kita mengambil data. Jadi nanti setelah riset ini selesai, nanti kita akan publikasikan datanya. Beberapa mungkin akan kita publikasikan gambar, sebagian gambarnya seperti itu ya. Entah mungkin gambar kaki atau gambar ketika edukasi di grup seperti itu, nanti kita sampaikan, kita publikasikan di jurnal. Nah ini kita butuh approval dari respondennya ya, seperti itu. Kalau responden tidak berkenan berarti ya kita tidak publikasikan. Atau mungkin berkenan tapi menginginkan untuk ditutupi bagian wajah atau bagian apa ya, kita tetap kooperatif dengan dengan responden kita. Seperti artinya data-data yang itu sifatnya privasi atau mungkin data-data responden itu tetap kita mintakan izin untuk kita publikasikan ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh diskriminasi ya, artinya kalau kita sudah merekrut partisipan ya kita semuanya harus kita berikan treatment yang sama ya. Di satu grup kita harus berikan treatment yang sama, jangan sampai kita pilih kasih kepada responden gitu ya, satunya diberikan treatment 5 kali, satunya 3 kali, satunya sekali. Itu yang tidak diperbolehkan dalam penelitian. Jadi ketika kita sudah merekrut satu grup penelitian ya kita berikan treatment yang sama semuanya ya. Kalau misalkan SOP kita 5 kali berarti semuanya kena 5 kali ya gitu. Kalau SOP kita 5 bulan ya berarti semuanya kena 5 bulan. Jadi kita berikan treatment yang sama tanpa memberikan satu diskriminasi kepada masing-masing responden seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah human protection. Jadi ini berkaitan dengan aspek safety ya, safety yang sudah sering kita ulang. Artinya kalau kita sudah penelitian terutama riset yang intervensi yang kita tetap harus protection kepada subjek kita seperti itu ya. Jadi dari protection dari aspek fisiknya, kemudian psikologisnya dan sebagainya, atau mungkin dokumentasinya tetap kita harus protection, jangan sampai kita tidak memberikan satu protection kepada si partisipan tadi sehingga partisipan merasa tidak nyaman ketika penelitian dan akhirnya dia di tengah jalan dia mundur seperti itu ya. Nah ini sering terjadi ketika penelitian intervensi kemudian pasien merasa tidak nyaman dengan peneliti kemudian dia akhirnya withdrawal atau dia mundur di tengah-tengah jalannya penelitian sehingga si peneliti dia kekurangan sampel seperti itu. Nah ini jangan sampai terjadi. Kalaupun mundurnya karena memang dia kondisi-kondisi yang masih kita maklumi, misalkan dia keluar kota atau mungkin masih oke lah. Tapi ketika dia mundur karena dia merasa tidak nyaman dengan kita kan kita jadi ini jadi ada masalah etik di sini gitu kan. Jadi pasien juga merasa tidak tidak terproteksi ketika seperti itu. Nah ini bisa kita cegah ketika nanti di awal sebelum kita pengambilan data kita persepsi dengan responden, kita sampaikan di inform konsennya tentang SOP risetnya seperti apa, durasinya, kemudian benefitnya apa, nanti resikonya apa, kita sampaikan apa adanya kepada responden. Ketika mereka oke ya kita tetap menjaga etika kita sebagai peneliti selama jalannya penelitian sampai selesai dan alhamdulillah kalau responden kita benar-benar ikut dari awal sampai akhir gitu ya Bapak semuanya, itu yang banyak seperti itu.
Karena tipe responden dia senang untuk apa namanya, senang untuk membantu orang, membantu peneliti sehingga dia join dari apa namanya tahap awal sampai akhir gitu ya, sampai penelitian selesai dia senang apa namanya diberikan intervensi ya, dia senang sampai dia apa namanya tanya ini kapan kapan riset lagi ya gitu. Jadi ada yang seperti itu ketika responden dia sudah merasa apa ya, merasa comfort dengan si peneliti sehingga dia kadang bertanya kapan saya bisa join riset Anda lagi seperti itu. Ini yang apa menjadi satu kunci dalam riset etik. Jadi ada 10 hal yang perlu kita perhatikan dan nanti apa namanya ini menjadi menjadi kunci ketika kita berinteraksi ketika kita dalam pengambilan data gitu ya. Oke. Kemudian ini masalah lain yang sering kita temukan adalah izin etik yang lama. Jadi beberapa lembaga itu lama sekali, tapi alhamdulillah kalau di UMS hanya 3 minggu kurang lebih, itu mungkin bisa menghemat waktu sehingga nanti bisa lebih cepat dalam penelitian. Kemudian yang kedua, dia tidak mencantumkan nomor izin etik dalam publikasi, ini yang juga harus dihindari. Jadi nanti ketika semuanya sudah dapat izin etik ya dicantumkan ketika ingin publikasi atau ketika di bagian proposal juga dilampirkan begitu. Kemudian yang ketiga menggunakan data riset orang lain tanpa izin. Nah, ini yang kadang jadi problem gitu semuanya. Beberapa kasus yang pernah kita temukan adalah dosen yang dia menggunakan datanya mahasiswa untuk penelitian dosen tadi. Nah, itu yang kadang tidak pas ya. Itu sering kita temukan seperti itu. Sehingga kita tidak apa ya, ketika apa ada satu dosen yang dia apa riset atau dia penelitian tapi menggunakan ide mahasiswa atau menggunakan data mahasiswa tanpa izin mahasiswa itu tidak kita approve untuk penelitian sehingga ini menjadi apa menjadi pembelajaran si dosen tadi. Ini sering kita temukan di beberapa tempat akademik seperti itu. Jadi dosen dia riset dengan mahasiswa, kemudian eh, ini karena apa ya egois dan sebagainya dia menggunakan data mahasiswa untuk penelitian pribadi tanpa izin si mahasiswa ini yang tidak boleh apa ya dilakukan oleh seorang pendidik ya gitu. Kemudian yang keempat adalah memaksa responden untuk ikut. Ini juga tidak boleh. Jadi responden dia punya hak penuh untuk menerima atau mungkin menolak ajakan riset kita. Jadi ketika responden dia tidak mau ya sudah tidak apa-apa ya karena kita bisa mencari responden yang lain yang dia masih mungkin untuk kita persuasi untuk ikut dalam penelitian kita. Yang kelima adalah memulai riset pada izin tidak etik belum turun. Ini yang nanti butuh didiskusikan dengan apa tim etik ya seperti apa kenapa kok selama belum turun ini yang perlu kita tanyakan kepada bagian etik kayak gitu karena nanti mereka bisa apa ya bisa ngejar untuk etiknya biar segera turun. Nah ini beberapa masalah yang apa namanya yang sering muncul di riset etik kalau semuanya ini nanti semoga bisa menjadi pencerahan ya buat saya juga apa sama-sama belajar di sini mereview lagi terkait etik ya sehingga ini menjadi satu panduan kita dalam penelitian dan membuat jangan sampai kita membuat satu responden tidak nyaman dengan kita dan nanti akan mengganggu pengambilan datanya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk materi yang hari ini saya ingin fokus di 5 konsep semuanya. Jadi ada konsep hipotesis, ini mungkin sudah disampaikan, saya mereview sedikit hipotesis, kemudian yang kedua memahami cara bagaimana menentukan hipotesis ya. Kemudian yang ketiga konsep clinical significant itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah konsep statistika signifikan itu seperti apa. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita mengatasi ketika ada satu riset tapi dia tidak signifikan secara statistik tapi dia signifikan secara teori atau klinis. Nah, ini yang kadang jadi masalah ya di sebagian atau mungkin di banyak penelitian ya gitu. Nah, hipotesis ini kalau kita belajar hipotesis ini saya yakin sudah banyak referensi yang menyampaikan. Jadi bisa ada satu statement yang dia butuh diuji cobakan. Itu bahasa mudahnya seperti itu ya. Makanya dalam penelitian itu memang wajib ada hipotesis. Sekalipun hanya satu hipotesis ya. Jadi kalau definisi secara bebasnya atau secara umumnya ya dia satu statement yang butuh diujikan kayak gitu. Diujikan entah itu diujikan dengan intervensi, diujikan dengan observasi atau diujikan dengan metode yang lainnya. Jadi itu hipotesis. Jadi satu statement yang atau mungkin satu penjelasan yang dia sifatnya simpel dan dia memang butuh untuk diuji. Kira-kira benar enggak sih statement tadi? Apakah dia apa benar atau mungkin dia salah itu butuh butuh diuji. Jadi kalau kita ditanya apa itu
satu hipotesis berarti ada satu statement ya, statement yang butuh untuk diuji dalam penelitian seperti itu ya, dalam penelitian ya. Nah, di riset itu ada beberapa tipe hipotesis, ada null dan ada alternatif hipotesis ya gitu. Jadi null itu adalah hipotesis yang dia statementnya tidak, misalkan tidak ada korelasi, tidak ada hubungan, itu merupakan contoh dari hipotesis yang dia null ya. Jadi itu yang sifatnya negatif ya. Tapi alternatif dia yang menunjukkan ada satu korelasi, ada pengaruh, itu contoh dari hipotesis. Ini secara umum ada dua seperti itu ya. Kemudian ini contoh hipotesis yang bagus berdasarkan pada pertanyaan riset yang bagus juga. Jadi ketika kita bisa menyusun satu riset question yang bagus, itu nanti kita akan bisa menyusun satu hipotesis yang dia juga akan sesuai dengan riset question seperti itu ya. Kemudian ada tiga ciri hipotesis yang bagus. Jadi yang pertama adalah simple, kemudian yang kedua adalah spesifik, yang ketiga adalah disampaikan di awal proposal kayak gitu. Jadi ini ciri dari hipotesis. Jadi simple ya. Jadi ini ada penjelasannya. Simple itu adalah ketika risetnya dia hanya menggunakan dua variabel saja. Ya, misalkan satu prediktor dan satu outcome. Itu contoh yang paling simpel kayak gitu. Jadi ini contoh ada satu contoh ya, ada positive family history of schizophrenia ini meningkatkan resiko schizophrenia kepada anggota yang lainnya. Jadi misalkan ini riset satu contoh saja, jadi ketika ada anggota keluarga yang dia pernah atau dia punya histori schizophren, maka dia meningkatkan resiko ya di anggota keluarga lain untuk memunculkan apa namanya schizophren juga. Nah, ini yang eh, hipotesis yang simpel kayak gitu ya. Jadi ini ketika seorang peneliti dia melihat seberapa besar sih pengaruh histori schizofren terhadap resiko terjadi schizofren pada populasi keluarga dia, itu ini adalah hanya pakai dua variabel ya. Variabel pertama dia adalah family history, yang kedua adalah outcome-nya ada developing of schizophren di lingkup keluarganya. Jadi dia hanya menggunakan dua variabel. Ini yang simple hipotesis, jadi hanya dua saja. Nah, nanti di riset WPU semuanya, ketika risetnya ada intervensi, nanti barangkali akan menggunakan tipe yang ini ya. Jadi hanya dua variabel saja. Satu prediktor, satunya adalah outcome kayak gitu ya. Nah, ini nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing kira-kira menggunakan berapa variabel dalam risetnya gitu. Apakah yang menggunakan simple atau mungkin menggunakan yang kompleks. Kompleks itu menggunakan lebih dari satu variabel ya, baik itu di aspek prediktornya atau mungkin di aspek outcome-nya. Jadi kalau contoh yang saya sampaikan di sini adalah riwayat keluarga dan stressful dalam kehidupan sehari-hari itu dia bisa meningkatkan insiden misalkan Alzheimer gitu ya. Ini contoh saja. Jadi contoh hipotesis yang kompleks artinya dia menggunakan lebih dari satu variabel penelitian gitu. Entah itu di aspek prediktornya atau mungkin di aspek outcome-nya. Nah, di contoh ini dia menggunakan dua variabel pada aspek prediktornya ya. Jadi prediktornya dia ada dua, ada family history dan juga stressful event kayak gitu. Jadi ternyata ketika seorang itu dia punya riwayat Alzheimer di keluarganya, kemudian dia juga sering berhadapan dengan event fenomena yang membuat dia stres, kemudian dia berkaitan erat dengan ini kejadian Alzheimer di keluarga atau di fisik di pasiennya tadi seperti itu. Nah, ini menjadi contoh saja ya, contoh untuk hipotesis yang dia kompleks gitu. Karena dia menggunakan dua prediktor dan atau mungkin lebih dari dua variabel dalam sebuah penelitian gitu. Kalau yang pertama kan dia hanya simpel ya, jadi hanya menggunakan satu prediktor dan satu outcome. Ini yang paling simpel, yang paling mudah. Yang kedua adalah kompleks ya, jadi dia lebih dari dua kayak gitu. Jadi nanti tergantung dari evidence, tergantung dari pembimbing juga kira-kira mau seperti apa ya. Apakah ingin menggunakan dua prediktor kemudian satu outcome atau satu prediktor dua outcome, nanti juga kita lihat dari evidence base sebelumnya seperti itu ya. Kadang riset intervensi itu dia menggunakan satu prediktor, misalkan pengaruh edukasi apa kemudian terhadap apa dan apa. Jadi itu dia menggunakan satu prediktor dan dua outcome ya. Ada yang menggunakan lebih dari dua outcome, misalkan pengaruh edukasi apa terhadap apa dan apa. Jadi ada tiga variabel. Nah, ketika kita menggunakan tiga variabel, berarti kita butuh tiga instrumen untuk melihat variabelnya tadi, gitu ya.
Jadi kalau kita hanya menggunakan satu outcome, berarti cepat butuh satu instrumen untuk mengkaji outcome-nya tadi ya. Kalau dua berarti dua dan sebagainya. Jadi jumlah apa outcome itu dia akan menentukan jumlah instrumen yang akan kita gunakan gitu. Semakin banyak outcome-nya, kita butuh semakin banyak instrumen untuk mengkaji variabelnya. Semakin banyak outcome, semakin banyak instrumen, dan semakin banyak uji statistik yang kita gunakan, semakin banyak hipotesisnya, ya. Dan waktunya juga semakin banyak penelitiannya. Jadi seperti itu. Nanti ketika Bapak Ibu semuanya mendesain penelitian, nanti mendesainnya juga kita melihat jangka panjangnya. Ya. Jadi jangan sampai kita menentukan topik itu kita basisnya adalah senang. Nah, itu kadang jadi masalah ya. Topiknya bagus, bagus dan kita suka dengan topiknya. Tapi itu malah apa resikonya jadi panjang risetnya. Kenapa? Karena variabelnya banyak yang diukur. Kemudian dia waktunya juga akan semakin panjang. Ketika dia butuh instrumen yang banyak itu kan jadi apa ya? Jadi problem juga seperti itu ya. Ini nanti karena Bapak Ibu semuanya adalah hanya 3 semester ya, nanti harapannya bisa memilih topik riset yang itu tidak membutuhkan waktu lama dalam pengambilan data ya. Paling enggak ya dua atau satu atau dua outcome saya kira sudah cukup untuk mengukur apa namanya dalam untuk level magister. Tapi kalau memang Ibu semuanya menginginkan lebih ya nanti setelah lulus saja nanti bisa lebih leluasa untuk penelitian. Untuk yang sekarang saya kira mengambil yang apa yang simpel atau yang kompleks saja itu saya kira sudah cukup untuk melihat atau apa namanya menyusun sebuah proposal riset gitu. Nanti kalau ingin membuat satu riset yang kompleks atau riset yang lebih advance ini nanti setelah lulus saja itu lebih leluasa karena tidak dikejar waktu. Tapi ketika pas studi lanjut seperti ini hanya 3 semester, kalau risetnya menggunakan variabel yang banyak nanti akan dampaknya pada waktu, instrumennya, kemudian respondennya seperti apa itu juga akan jadi satu permasalahan yang apa ya, yang butuh ini ya, butuh pemikiran sendiri seperti itu. Ya, nanti kalau yang Ibu semuanya ingin memilih satu riset yang kompleks ya nanti setelah lulus saja itu malah apa lebih leluasa waktunya dalam pengambilan datanya seperti itu ya. Dan sebagian mahasiswa dia sangat idealis ya. Idealis dia butuh riset yang wah harus banyak variabelnya, harus banyak instrumen tapi dampaknya pada waktunya kayak gitu ya. Kira-kira cukup tidak waktunya dengan riset yang tipe seperti ini apakah cukup waktunya selama 3 semester atau mungkin selama 6 bulan kira-kira gimana gitu ya dengan melihat mempertimbangkan aktivitas dia sebagai manusia kadang manusia dia menjabat ini dia menjabat ini dia menjabat jadi macam-macam sehingga kita butuh apa ya butuh analisa yang benar-benar kompleks aktivitas kita sehari itu apa gitu jadi misalkan kalau dia ingin penelitian dia variabelnya hanya dua atau satu mungkin masih masih terjangkau tapi ketika dia semakin banyak outcome-nya gitu ya dia semakin banyak outcome-nya, dia butuh banyak waktu, butuh banyak instrumen, sementara dia menjabat ini dan apa sebagainya, nanti malah nggak selesai risetnya. Jadi idealis boleh, tapi kita perlu melihat ini ya, melihat diri kita sendiri secara real, gitu kira-kira mampu nggak sih gitu ya. Jadi sebagian peneliti dia sangat idealis, tapi dia tidak melihat kemampuan dirinya, sehingga dia malah menjadi lama risetnya, nggak selesai, kemudian studinya jadi semakin panjang dan stresornya juga akan semakin berlipat-lipat sehingga malah nggak selesai risetnya seperti itu ya. Dan ini yang apa namanya yang menjadi apa ya PR ya bagi kita semuanya sebagai peneliti ya kita melihat topik yang itu sesuai dengan kemampuan kita kira-kira seperti apa ya. Yang itu ada di sekitar kita topiknya kemudian kita masih mampu menjangkau topiknya menjangkau maksudnya dengan resource kemudian dengan apa yang kita miliki masih bisa terjangkau gitu ya itu kita ambil ya gitu tapi kalau itu terlalu jauh dan kita butuh apa namanya variabel yang banyak kemudian kita butuh instrumennya banyak itu saya kira kok nanti setelah kita lulus baru kita boleh memikirkan itu ya karena sekarang kita berpikirnya ada ya gimana caranya kita studinya selesainya on time gitu ya jadi dengan memilih variabel yang itu masih bisa kita ukur selama mungkin waktu-waktu yang tidak begitu panjang gitu ya nggak gitu panjang kalaupun kita follow up ke pasien ya follow up-nya tidak butuh waktu yang lama seperti itu misalkan intervensinya dia 2 bulan atau 3 bulan kemudian setelah itu kita follow up selama sebulan itu masih hanya 4 bulan jadi masih masih cukup itu ketika on time-nya, on time 4 bulan. Tapi rata-rata riset yang ada itu ketika dia sudah planningnya 3 bulan, biasanya dia akan mulur lagi. Mungkin sampai 5 bulan, kadang sampai sekian waktu. Jadi harus kita apa kita manajemen
sebaik mungkin ya di awal, sehingga nanti ketika kita pengambilan data kita sudah bisa mengestimasi kira-kira kapan sih selesainya dengan kondisi sekarang seperti itu ya. Nanti makanya ketika Bapak Ibu memang memilih intervensi ya berarti nanti bisa memilih kira-kira apakah dua grup ini akan sama-sama jalan bareng atau mungkin milih salah satu seperti itu. Kalau dari aspek waktu mending jalan bareng. Misalkan hari ini intervensi grup di treatment, yang kedua kontrol di treatment, tidak apa-apa. Tapi tetap ada masing-masing ada ininya, ada plus minusnya ya. Kalau jalan bareng, tapi maksudnya butuh energi ekstra dan waktu yang ekstra juga. Tapi nanti lebih bisa possible on time selesainya. Tapi ketika eh, apa misalkan kita bagi dua waktunya, waktu pertama kita berikan intervensi grup dulu selama 2 bulan, kemudian selesai intervensi, kemudian kedua kontrol grup 2 bulan berikutnya kan jadi 4 bulan panjang waktu risetnya ini kan apa namanya satu kondisi yang memang kita butuh manajemen sebaik mungkin ya gitu ya. Iya kalau 4 bulan kadang sampai 5 bulan kadang 6 bulan ini belum nanti analisa data menyusun hasil kemudian konsultasi kemudian nanti macam-macam itu kan kita butuh waktu sekian bulan untuk apa ya merangkai gitu ya jadinya kita harus manajemen baik mungkin di awal lah gitu kira-kira mau berapa lama risetnya dan sebagainya karena tadi ya hipotesis itu menentukan ini menentukan lama tidaknya sebuah penelitian ketika hipotesisnya semakin kompleks berarti nanti juga konsekuensinya ada semakin kompleks jumlah respondennya kemudian dari jumlah partisipannya kemudian instrumennya dan sebagainya. Tapi ketika semakin simpel juga nanti ada ininya sendiri ya. Jadi nanti anu ya banyak diskusi dengan pembimbing kira-kira seperti apa dan nanti bisa mulai untuk mengerjakan proposalnya kemudian bisa berproses secara pelan-pelan dan nanti sambil untuk mengkondisikan tempat penelitiannya seperti itu. Kemudian berikutnya ini yang spesifik. eh, Jadi hipotesis dia harus spesifik, Bapak. Jadi harus spesifik, dia harus tidak ada ambigu, harus baik itu di subjek atau di variabelnya. Jadi ini contoh yang sudah kita sampaikan ya. Jadi positive family story and event apa status event itu dia punya korelasi dengan Alzheimer ini yang saya kira sudah sangat spesifik ya. Subjeknya siapa, kemudian variabelnya apa sudah kelihatan sehingga nanti bisa disusun seperti itu ya. Dan kalau nanti kita risetnya adalah menggunakan hipotesis yang simpel, berarti kita hanya butuh dua hipotesis saja, null dan alternatif. Tapi kalau nanti kita menggunakan yang kompleks hipotesisnya seperti ini, berarti nanti kita akan ada tiga atau beberapa hipotesis ya gitu ya. Jadi ada nolnya yang tidak ada korelasi dan sebagainya nanti bisa dipecah beberapa hipotesis ya gitu. Dan nanti masing-masing hipotesis nanti ada uji statistiknya sendiri ya, ada sendiri-sendiri. Jadi misalkan kita edukasi pada pasien DM untuk merubah pola makan ya, untuk edukasi pasien DM merubah olahraga, berarti nanti kita butuh dua uji statistik untuk yang olahraga sendiri, yang untuk pola makan sendiri. Nanti kita bisa apa namanya desain apa namanya ujinya sama, tapi nanti kita hanya butuh pembahasan dengan dua dua aspek tadi seperti itu semuanya. Kemudian yang berikutnya hipotesis disampaikan di awal, jadi di awal penelitian bisa di bab 2 atau di introduction di artikel ya, atau mungkin sesuai dengan guideline-nya. Jadi ini yang menjadi patokan ya. Kalau di apa magister di laporan disertasi di apa tesisnya itu disampaikan di bab 2 atau di bab 1. Ini tergantung dari panduannya seperti apa. Ini bukan hal yang susah ya. Kemudian yang kedua, kalau ketika diminta untuk publikasi, nanti kita menyampaikan hipotesisnya adalah di bagian introduction seperti itu. Kita sampaikan di sana. Kemudian kita apa namanya? Kita detailkan dengan studi yang sudah kita lakukan dengan metode dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah memudahkan fokus untuk proses penelitian ini yang menjadi kunci gitu ya. Ketika disampaikan di awal nanti kita sudah punya ancar-ancar, sudah punya panduan. Oh, saya punya dua hipotesis, saya punya tiga hipotesis. Jadi nanti tinggal saya berpikir kira-kira untuk yang hipotesis yang pertama kira-kira metodenya akan diapain sih, kedua akan diapain dan sebagainya seperti itu ya. Yang ketiga adalah memudahkan memilih desain ya. Ketika kita punya hipotesis dan dia melihat pengaruh, berarti desainnya adalah intervensi dan sebagainya. Jadi antara riset question, kemudian dengan hipotesis, kemudian dengan desain itu dia satu rangkaian yang tidak boleh dipetal-petal, tidak boleh dipisah gitu ya.
Jadi antara riset question itu kita sudah punya, yang kedua kita bikin hipotesis ketika kita bisa menentukan dengan desain risetnya gitu. Jadi desain riset itu ditentukan salah satunya adalah dengan riset question yang pertama, yang kedua adalah dengan hipotesis. Itu yang sering kita lakukan di penelitian gitu ya. Kemudian cara nyusunnya juga tidak begitu ini ya, kompleks gitu. Jadi kita menganalisa riset sebelumnya, hasilnya saja seperti apa. Yang kedua, menganalisa dari variabel-variabel yang ada dan populasi yang ada di riset sebelumnya. Jadi ketika kita riset tertentu, topik X misalkan kita melihat studi sebelumnya, kira-kira di topik ini itu mereka sedang riset atau mungkin sudah penelitian di apa, hasilnya apa gitu ya. Hasilnya apa, kemudian variabelnya seperti apa, dan populasinya seperti apa, itu yang kita amati, seperti itu. Kalau sudah ketemu, baru kita mulai menyusun riset question. Ini kira-kira apakah desainnya apakah pakai intervensi, atau observasi, atau mungkin desain yang lainnya. Jadi kita menyusun riset question itu based atau mungkin berdasarkan dari temuan riset sebelumnya atau variabel riset sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian kita baru menyusun hipotesis berdasarkan riset question. Jadi ini yang uh, beberapa rangkaian cara menyusun hipotesis. Saya kira ini bukan hal yang susah untuk menyusun hipotesis ya. Nah, yang berikutnya adalah clinical significance. Jadi ini yang menjadi bagian-bagian penting ketika Bapak Ibu semuanya sudah mencapai di tahap hasil ya. Jadi di awal di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang bagaimana mencari topik ya. Kedua tentang kunci inti di riset kuantitatif. Ketika kita menyampaikan beberapa masalah yang berkaitan tentang riset kuantitatif, kemudian etik, kemudian kita baru sampai di bagian hasil. Nah, di hasil ini ada yang disebut sebagai clinical significant, ya. Atau mungkin theoretical significant, itu hampir sama definisinya. Jadi ini dikatakan signifikan ketika dia punya benefit ya, dia punya manfaat di populasi yang kita teliti seperti itu. Secara singkatnya dia hasil riset kita tuh bisa digunakan di populasi kita gitu. Ini clinical significant. Jadi secara klinis itu dia bisa benefit ya, misalkan dia bisa mempercepat penyembuhan atau mungkin dia memperpendek masa rawat di rumah sakit atau mungkin kondisi yang lain, itu dia contoh dari clinical significant. Ini ketika risetnya ada intervensi. Jadi ini sering digunakan pada riset yang dia intervensi, clinical significant. Jadi variabel independen dia punya pengaruh ya di variabel dependen. Dia mampu merubah ya, mampu mempengaruhi, mampu merubah, mampu mengimprove ya, improve outcome yang sudah eh, kita teliti ya gitu ya. Kemudian kedua, ini clinical significant digunakan untuk mengamati patient outcome. Jadi ini yang sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin. Jadi ada tiga aspek, ada tiga dimensi outcome. Yang pertama adalah dimensi fungsional status. Ini yang diamati. Makanya ketika kita riset atau peneliti itu ketika mengamati outcome berarti tidak lepas dari tiga aspek ini. Gitu ya. Jadi yang pertama fungsi statusnya pasien itu dia membaik atau mungkin dia maintain kayak gitu. Ini berkaitan dengan aspek fisik dan juga aspek psikologis pasiennya kayak gitu. Kalau riset di kejiwaan, dia rata-rata dia improve-nya di bagian psikologisnya. Kalau riset di KMB fisik itu biasanya di aspek fisiknya, jadi yang diperbaiki aspek fisiknya seperti itu. Makanya ketika kita diskusi masalah clinical outcome itu biasanya dia larinya ke tadi pasien outcome tadi ya, entah tadi aspek fisiknya, psikologisnya, atau mungkin dari dua-duanya diamati, itu yang sering dilakukan pada clinically significant. Jadi dia signifikan, dia punya benefit, dia punya manfaat di fisik pasiennya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah aspek safety-nya, keamanannya, ya gitu ya, safety-nya. Yang ketiga adalah dari aspek satisfaction-nya. Ini berkaitan mungkin dengan layanan kesehatan, layanan keperawatan di sebuah klinik atau mungkin di primary care atau di puskesmas, itu yang sering diamati dari kepuasan biasanya. Dari manajemen keperawatan itu yang sering diamati. Jadi ketika kita risetnya adalah di edukasi, kemudian kita melihat dari kepuasan, berarti kita mengamati dari domain yang ketiga, dari outcome tadi, jadi patient satisfaction. Jadi yang ketiga. Jadi ada tiga dimensi untuk outcome, ada fungsional, ada safety, ada satisfaction. Itu yang ada di evidence seperti itu semuanya ya.
Ini clinical significant. Jadi intinya adalah dia punya apa? Dia punya pengaruh ya di apa variabel yang kita teliti. Independen dia punya pengaruh terhadap dependennya gitu. Tapi kadang ada satu riset yang dia tidak clinical significant. Jadi nggak ada pengaruh sama sekali ya gitu. Ya misalkan edukasi apa kepada pasien apa, tapi hasilnya itu nggak ada ngaruh sama sekali. Karena mungkin dosisnya kurang banyak, durasinya kurang lama, sehingga pasien tidak merasa ini ada benefit dari edukasi yang diberikan oleh peneliti seperti itu ya. Barangkali di riset sebelumnya itu ada clinical signifikannya, tapi ketika kita memodifikasi SOP-nya itu maka kadang membuat pasien dia tidak merasakan apa-apa ketika diteliti oleh kita seperti itu ya. Makanya ketika kita riset kemudian kita memodifikasi SOP yang sudah ada di riset sebelumnya, itu kita perlu melihat dulu apakah yang dimodifikasi adalah waktunya, diperpendek waktunya, atau diperpanjang waktunya, atau mungkin durasinya dia diperpanjang atau diperpendek, atau mungkin yang lain tuh, atau mungkin menggunakan media-media yang kita modifikasi itu ya kita perlu melihat dulu seperti itu ya kira-kira seperti apa. Nah makanya dalam riset-riset intervensi itu ada yang namanya pilot study ya itu adalah uji coba awal sebelum kita riset langsung ke responden kita namanya pilot study. Jadi misalkan saya ingin riset di riset kuasi eksperimen ya. Jadi saya sudah punya apa namanya responden saya punya 30 di masing-masing grup dan sebelum saya berikan intervensi di grup ini yang tadi saya sebutkan tadi, saya butuh mau dicobakan dulu kepada grup lain kayak gitu. Tapi grup lain itu tidak sebanyak 30-30. Mungkin kita butuh hanya 5 orang atau mungkin 7 orang untuk melihat seberapa seberapa besar pengaruh riset saya seperti itu. Jadi saya uji cobakan ke sana mungkin selama 1 minggu kira-kira gimana sih? Ada yang kurang nggak sih? Oh, yang kurang ini barangkali durasinya ini, ya mungkin SOP-nya harus ditambahkan ini dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ada testing dulu. Jadi sebelum kita riset di pasien-pasien kita yang real, yang asli, kita testing dulu dengan orang lain sebelum kita langsung ke sana seperti itu ya. Nah, nanti cara testingnya adalah dengan Bapak Ibu semuanya membuat kriteria yang sama dengan responden yang sudah ditentukan seperti itu. Misalkan kita sudah punya responden dengan 5 atau mungkin 3 inklusi ya, kita testingnya pada kelompok orang yang dia punya 3 inklusi seperti itu. Ya. Misalkan kita punya desain riset edukasi, kemudian kita ingin edukasi pada pasien-pasien hipertensi, ya kita mencari orang lain yang sama dengan populasi yang sudah kita tentukan, ya, dengan dengan profil yang sama, sehingga kita bisa mengamati kira-kira eh, ini kira-kira kayak gimana sih efeknya, kemudian kita bisa mengamati, kita minta minta feedback dari responden kira-kira seperti apa sih yang kurang apa seperti itu ya. Jadi kita amati dulu. Dan ini ya, studi testing ini tidak selama tidak sepanjang riset asli kita seperti itu. Misalkan kita sudah planning riset intervensi selama 2 bulan gitu ya. Nah, selama testing ini tidak juga selama 2 bulan, tapi mungkin hanya seminggu atau mungkin 3 minggu kita amati saja. Kira-kira dengan apa profil SOP yang sudah kita buat, itu kira-kira eh, pasien merasakan apa sih seperti itu sudah bisa tergambar oleh responden biasanya ya. Yang ini kemarin sudah kita cobakan seperti itu ya ketika kemarin saya riset itu saya testing dulu ke pasien lain ya, gitu dengan kriteria yang sama. Kira-kira apakah si pasien ini dia eh, merasakan signifikan tidak sih dengan edukasi atau dengan treatment yang sudah kita sampaikan seperti itu ya. Nah, ketika dia ada feedback, kita lengkapi SOP kita, baru kita uji cobakan ke responden yang sudah kita tentukan tadi. 30-30 itu baru bisa kita uji cobakan, seperti itu ya. Jadi ada namanya pilot study, itu uji coba dulu sebelum kita di responden asli. Dan itu waktunya tidak sepanjang yang riset asli kita. Untuk kuliahnya seminggu boleh, atau mungkin hanya beberapa hari boleh untuk melihat efeknya seperti apa, minta feedback dari responden kita dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan ketika Bapak sebenarnya sudah sudah planning riset. Misalkan bulan depan ingin pengambilan data, nah berarti bulan sekarang sudah mulai untuk pilot study seperti itu ya. Nanti ketika sudah ada feedback dari responden kita, kemudian kita lengkapi SOP-nya, kemudian kita baru submit ke etik, kemudian kita baru bisa menunggu dan sambil mengkondisikan lokasi riset kita seperti itu ya. Nah, ini yang saya kira strategi yang bisa kita coba dalam penelitian ya. Nah, inilah clinical significance. Jadi responden dia punya merasakan manfaat dari riset kita. Jadi clinical significance.
yang contoh yang sering ditemukan oleh para peneliti. Ini outcome sudah kita sampaikan. Kemudian ini juga ada beberapa riset yang dia signifikan secara klinis, jadi efek akupresur untuk improving head and reducing cost per patient undergoing thoracoscopy surgery, ya seperti ini. Ini contoh saja. Jadi ini terapi akupresur dia punya benefit pada pasien-pasien yang dia setelah operasi torak dengan adanya pengurangan biaya dan sebagainya seperti itu ya. Reducing cost for patient undergoing, jadi bisa mengurangi aspek biaya dan sebagainya. Oke, kemudian ini akupresur anxiety on sleep quality after surgery. Jadi ini juga ada riset yang berkaitan dengan terapi akupresur untuk melihat efek dari kecemasan dan juga kualitas tidur pada pasien yang dia dibedah jantung ya gitu. Ini RCT ya gitu ya. Jadi dia melihat seberapa besar sih efek ketika pasien dia setelah dibedah anxiety, kira-kira seberapa tinggi kecemasannya, seberapa kualitas tidurnya itu diamati seperti dengan akupresur. Nah, ini bisa dijadikan sebagai patokan untuk penelitian Bapak Ibu semuanya. Nah, patokannya ada desainnya ya, desain risetnya nanti seperti apa, pola risetnya, SOP-nya seperti apa, kan nanti akan kelihatan dari paper yang sudah dipublikasikan. Nah, gitu. Kemudian ini ada lagi penelitian diabetic food course ya, quasi experiment study on e-learning versus interactive workshop. Jadi ini beliau membandingkan satu edukasi diabetic food dengan model e-learning dan juga dengan interaktif workshop. Interaktif artinya dia diskusi langsung dengan dengan pasiennya, dengan e-learning misalnya dengan aplikasi kemudian. Nah, jadi nggak ketemu langsung sama ketemu langsung kira-kira mana sih efek yang lebih bagus untuk edukasi pasien diabetic food gitu ya. Dan saya kira sudah banyak ya riset-riset diabetic food menggunakan edukasi, tapi menggunakan edukasi yang dia variatif. Ada yang langsung, ada yang interaktif langsung, ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan leaflet dan sebagainya. Itu banyak banyak sekali yang sudah diuji cobakan di penelitian. Kalau kita nanti kalau ingin fokus di diabetic food berarti ya kita melihat dari uh, grade-nya yang kita butuhkan, grade berapa, kemudian nanti kira-kira treatmentnya apakah dengan edukasi atau dengan apa, kita perlu melihatnya gitu ya. Karena kalau kita riset di wound care kemudian kita melihat pasien diabetic food ya kita harus ini pasiennya harus homogen ya, harus homogen itu harus profilnya sama kurang lebihnya. Jadi kalau kita riset di diabetic food ya intervensi itu paling tidak respondennya dia homogen ya, tidak seperti riset yang observasi dia boleh heterogen. Tapi intervensi dia harus ada satu komponen yang dia homogen kayak gitu ya. Entah grade lukanya atau dia berapa lama dia terkena diabetes food itu harus sama gitu. Dan itu bisa diuji dengan statistik untuk menguji uji homogenitas seperti itu ya. Makanya beberapa tipe penelitian itu atau mungkin riset atau intervensi itu dia harus melihat dari ini tadi ya, harus menentukan homogenitas dari partisipannya. Jadi harus ada kriteria yang sama seperti itu ya. Jadi misalkan riset di diabetic food, kemudian atau mungkin si pasien dia menggunakan grade yang berbeda-beda, grade 1, 2, 3, 4, tapi untuk tipe edukasinya dia menggunakan edukasi yang atau mungkin menggunakan dressing yang sama, yaitu tidak akan memberikan efek yang bagus karena dia tidak homogen pasiennya. Dia grade-nya 1, 2, 3, 4. Sementara dia menggunakan dressing yang untuk misalnya khusus untuk grade 2 ya. Grade 1 kan dia tidak akan ngaruh sehingga eh, apa namanya? Kalau itu riset di wound care berarti nanti kuncinya adalah harus ada satu komponen yang homogen. Entah grade-nya sama semua atau mungkin apa dia harus homogen ya. Jadi seperti itu. Ini pandangan saja pengalaman saya kemarin saya harus mencari responden yang homogen yang sama gitu ya. Dan ini nanti bisa dilihat dari profil yang ada di kalau di rumah sakit ya di rekam medis ini akan kelihatan profil-profil pasien yang mana sih yang bisa kita uji cobakan untuk homogen seperti itu ya. Kemudian ini ada juga riset effect of food care camp on diabetic food care knowledge and behavior of individual with diabetes. Jadi ini food care camp itu semacam ini Bapak. Jadi semacam membuat camp ya. Jadi pasien-pasien DM itu dibuat camp gitu ya. Ada pelatihan workshop tapi di tempat tertentu kemudian dia berapa hari kemudian dia diedukasi di treatment dengan edukasi. Nah, ini kira-kira efeknya seperti apa pada perubahan pengetahuan dan juga pengetahuan perilaku pasiennya. Nah, ini contoh saja. Nah, tadi yang pertama adalah menggunakan e-learning, kemudian ada pakai interaktif, ya, jadi video langsung
dengan ketemu langsung dengan respondennya, e-learning tidak ketemu langsung, kemudian ini ada dengan model camp, di-campkan di tempat tertentu, kemudian beberapa hari ya gitu ya. Nah, ini beberapa desain yang bisa kita coba dalam edukasi pasien-pasien yang ada di tempat kita seperti itu ya. Jadi ada banyak pendekatan yang bisa kita lakukan dalam penelitian intervensi. Jadi metodenya macam-macam. Tadi ada e-learning, kemudian ada apa namanya camp, kemudian tadi ada apa namanya ada interaktif workshop dan sebagainya ya. Akupresur ini contoh pendekatan yang bisa kita coba. Nah, memilihnya bagaimana? Memilihnya dengan melihat kondisi yang ada di lapangan seperti apa, gitu ya. Kalau di tempat kita nggak mungkin di-camp kan, ya jangan di-camp-kan, kayak gitu. Ya kalau kita memilih camp tapi pasien nggak mungkin kan di-camp, nanti malah apa jadi problem di penelitiannya gitu ya. Karena si peneliti ini yang ini Anggar Anugrah itu dia memungkinkan pasiennya untuk di-camp-kan sehingga dia di-camp-kan kayak gitu ya. Kalau pasien tidak mungkin di-camp-kan ya misalnya saya riset di Magelang dan pasien-pasien DM tidak mungkin di-camp-kan, ya saya tidak mungkin memilih camp karena nanti akan semakin lama risetnya ya. Belum lagi harus janjian macam-macam itu hal yang kompleks yang kita harus pikirkan sejak awal sehingga kalau kita tertarik dengan desain penelitian, oh saya kok senang sama model camp, kemudian sementara di respon kita kok tidak mungkin kan ya kita tidak mengambil metode dengan camp tadi, tapi melihat metode yang lain mungkin dengan e-learning atau dengan interaktif itu masih masih mungkin ya. Atau mungkin edukasi dengan Zoom seperti ini juga boleh. Jadi edukasi apa tapi dengan metode Zoom. Jadi pasien dikumpulkan dalam satu ruangan Zoom, kemudian apa namanya diedukasi, kemudian apa dan sebagainya itu masih bisa dilakukan. Misalkan diabetic food care course, kemudian eksperimen on Zoom atau apa itu bisa dimodifikasi seperti itu ya. Contoh edukasi. Jadi tidak selalu dengan menggunakan leaflet atau mungkin menggunakan apa booklet itu sudah apa bisa dimodifikasi. Kalau dulu masih mungkin ya dengan leaflet, dengan booklet diberikan leaflet lembar kemudian diberikan ke pasien kita edukasi masih mungkin. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi saya kira bisa dimodifikasi untuk dengan desain-desain lain yang lebih apa namanya eh, efisien waktu dengan Zoom seperti ini atau mungkin yang lainnya seperti itu ya. Tunggu deh. Jadi pemilihan metode ya kita melihat kondisi yang ada di klinis di lapangan. Kira-kira mungkin nggak sih gitu. Kalau pasien tidak mungkin kita ajak Zoom ya kita jangan Zoom, kita dengan metode yang lain. Jadi masih banyak metode edukasi yang bisa kita tempuh ya tanpa harus menggunakan teknologi. Misalkan apa kalau kita risetnya di daerah pedesaan atau dusun ya kita kadang mengumpulkan warga kemudian kita edukasi langsung ke sana langsung dengan interaktif itu juga malah lebih bagus ya gitu. Karena ada banyak keterbatasan ketika kita edukasinya dengan beberapa media seperti itu sehingga harus melihat mana sih yang paling possible di antara beberapa metode yang akan kita pilih seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah statistikal signifikan. Ini yang apa jadi problem juga disebutkan peneliti. Tapi secara umum definisinya adalah yang digunakan untuk mengamati hasil riset berdasarkan p-value atau alfa dan alfa. Jadi seperti itu ya. Jadi ini statistik dia tidak melihat teori. Jadi aplikasi itu SPSS itu atau Winstata atau itu dia nggak tahu teori, dia tidak paham, dia hanya melihat dari skor angkanya saja ya. Skor angkanya, kemudian skor peluangnya berapa, kemudian dia menganalisa, kemudian dia keluar hasil seperti itu. Jadi statistik atau SPS dia tidak mengerti, tidak ada data isinya ada teori-teori keperawatan itu tidak ada, sehingga dia hanya melihat dari skor angka yang di input seperti itu. Ketika skor angkanya X, berarti nanti hasilnya X itu juga dia sudah bisa berpikir ke arah sana. Tapi dia tidak melihat clinical signifikan kayak gitu ya. Dia nggak lihat clinical signifikan. Makanya antara clinical signifikan dengan statistik itu dia dua kondisi yang kadang apa dia bisa untuk disatukan, kadang nggak bisa disatukan karena dia beda hasilnya seperti itu ya. Kemudian statistika signifikan ini adalah penolakan terhadap hipotesis yang nol seperti itu. Jadi ketika signifikan berarti kan nolnya kan ditolak sehingga dia ada pengaruh, ada korelasi, ada efek dan sebagainya. Itu contoh dari statistika signifikan. Dan sekali lagi dia tidak ada konten, dia tidak ada apa ya knowledge terkait statistika signifikan atau mungkin clinical signifikan gitu. Jadi aplikasi-aplikasi olah data itu tidak melihat teori-teori yang sudah ada, tapi dia
melihat berdasarkan dari angka-angka yang sudah diinput oleh peneliti tadi. Kemudian yang keempat adalah the more people you have in your study, the more likely your results are to be statistically significant. Jadi ini merupakan satu statement yang terkadang benar, terkadang juga tidak benar ya gitu. Tapi secara umum ketika kita risetnya adalah semakin banyak menggunakan responden, itu dia akan semakin mendekati angka statistik, mendekati saja ya gitu ya. The more likely artinya eh, si pembuat ini statement ini dia tidak memastikan ya, tapi dia melihat dari beberapa riset yang ada. Jadi ketika semakin banyak sampelnya, maka dia akan semakin dekat kepada hasil yang signifikan. Nah, ukuran banyak di sini adalah tidak bisa ditentukan dari angka gitu ya. Jadi misalkan sampelnya hanya 10, kemudian hanya 20 itu ya masih mungkin dikatakan banyak daripada sampel 2 atau mungkin 3 di setiap grup riset seperti itu ya. Sehingga ketika sampel kita semakin banyak ya berarti akan semakin mendekati ya, semakin mendekati hasilnya adalah signifikan secara statistik seperti itu. Tapi ketika semakin sedikit sampel kita, maka akan semakin jauh statistik atau mungkin semakin jauh dari statistikal signifikan. Itu yang disimpulkan di sini. Makanya ini statement yang kadang benar, kadang bisa salah ya, gitu yang bisa kita tanggapi ya. Jadi semakin banyak sampelnya akan semakin banyak signifikan. Iya mungkin benar, tapi nanti di antara kekurangannya ada kita butuh banyak waktu untuk mengambil data, kita butuh banyak instrumen dan sebagainya yang perlu kita pertimbangkan seperti itu. Kalau populasi kita hanya 60 orang saja, kemudian dibagi dua grup masih masih mungkin masih ya masih nyanda ya. Tapi ketika ratusan kita ambil semuanya atau mungkin dia pasiennya 200-an kita ambil semuanya itu hal yang bukan hal yang ringan untuk kita tempuh oleh peneliti. Kecuali memang dia punya tim yang bisa membantu menyelesaikan beberapa responden yang jumlahnya sangat banyak gitu ya. Nah, itu pun juga butuh banyak resource yang harus kita lakukan. Nah, ini kuncinya di situ. Jadi ini definisi dari statistika signifikan, dia digunakan untuk mengamati hasil riset berdasarkan dari p-value dan juga alpha. Ya. Dan biasanya alpha yang digunakan atau defaultnya dia adalah 0,05 atau 5%. Itu dia apa dikatakan dia punya statistical signifikan. Kemudian dia lebih dekat pada atau mungkin semakin banyak responden yang digunakan, maka dia semakin mendekati hasil yang signifikan secara statistik seperti itu ya. Nah, sekarang dalam sebuah penelitian tuh kadang ada dua kemungkinan hasil yang ditemui ya. Jadi signifikan secara statistik dan signifikan secara klinis. Nah ini apa namanya? Mungkin responnya nggak begitu pusing ya, karena dia membahasnya lebih mudah. Tapi yang jadi masalah adalah dia nggak signifikan secara statistik, tapi dia signifikan secara klinis seperti itu. Ya, kalau yang poin A saya kira ini sudah banyak ya. Jadi ketika kita riset kemudian hasilnya dia signifikan, artinya p-value-nya dia di bawah 0,05, kemudian statistik apa signifikan statistik, kemudian atau ada korelasi, ada pengaruh. Sementara itu di klinis dia juga punya efek, saya kira itu bukan hal yang untuk dipusingkan. Tapi ketika sebuah penelitian kemudian nggak signifikan secara statistik, tapi dia kok signifikan secara teori atau klinisnya ini yang butuh untuk disikapi ya gitu ya. Dan pengalaman saya kemarin penelitian pada pekerja apa pekerja pemahat batu, kalau semuanya pemahat batu di Mundilan itu ada pekerja yang dia kerjanya memahat batu kayak gitu, memahat batu, dan dia juga smoking, perokok ya. Kemudian saya ingin melihat seberapa besar sih efek merokok terhadap ini sensitivitas kaki ya gitu. Sehingga saya melihat melihat kakinya, kemudian saya periksa dengan menggunakan monofilamen, ya, monofilamen test. Saya tes satu persatu di beberapa titik di kaki seperti itu ya. Karena saya melihat di beberapa riset itu ketika pasien itu dia merokok itu dia nanti kemampuan kakinya untuk sensitif dia berkurang secara drastis seperti itu. Tapi ketika saya riset di penambang ini pemahat batu, kemudian saya cek bagian kakinya dengan monofilamen itu tidak tidak signifikan secara statistik, ya. Itu yang kadang saya harus, wah ini gimana cara bahasnya gitu loh. Karena apa namanya di teori kan dia signifikan. Jadi ketika seorang itu dia smoking, merokok secara kronis, kemudian dia pola hidup yang nggak bagus gitu kan. Kemudian
dia kadang mengganggu dari aspek neurologinya gitu, sehingga di teori di jurnal itu dia mengatakan kalau seorang yang smoking kronis kemudian dia akan berpengaruh terhadap sensitivitas kaki ya gitu. Ketika dicek kakinya, dia kepekaannya berkurang. Ketika kepekaannya berkurang, nanti ketika dia lecet atau luka, dia nggak akan kerasa, sehingga malah jadi apa infeksi atau macam-macam gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Pada teorinya seperti itu. Tapi secara praktek ketika saya coba kemarin, itu dia tidak signifikan hasilnya. Nah, ini kan, wah ini saya gimana bahasnya? Saya kemarin sempat sempat bingungan bagaimana cara membahas ini ya, membahas apa namanya hasilnya ketika saya ujikan statistik kok dia tidak ada pengaruhnya. Tapi secara teori kok dia atau secara artikel kok dia banyak yang menyebutkan kalau merokok dia punya efek pada eh, neuropati seperti itu, sehingga saya harus membahasnya dengan apa membandingkan antara hasil riset terdahulu dengan riset yang sekarang, nah, gitu ya. Nah ini cara mensikapinya seperti ini kurang lebih. Kemarin yang saya coba adalah saya cek kembali data di SPSS. Jadi saya cek input datanya apakah ada yang kurang nggak sih, apakah ada yang salah, ada angka yang berlebihan atau enggak gitu. Jadi saya cek satu persatu. Nah kemarin untungnya itu tidak begitu banyak sampel yang saya gunakan. Ya nggak sampai 100 nggak salah, hanya mungkin berapa puluh gitu nggak banyak. Ya, itu pun saya gunakan total sampling kemarin ya. Saya pakai total sampling sehingga saya tidak menggunakan formula untuk menghitung sampel. Jadi populasi pekerja itu saya ambil semuanya, kemudian saya amati satu persatu seperti itu ya. Nah, karena jumlahnya tidak banyak, berarti saya mudah untuk mengontrol datanya. Jadi saya buka kuesionernya lagi, kemudian saya cek satu persatu. Oh, nggak ada data yang kurang atau salah input, sehingga ini saya kemarin ngeceknya berkali-kali. Hari ini saya cek, pagi saya cek, sore saya cek lagi, kemudian hari berikutnya saya cek lagi. Jadi saya ceknya nggak cuma sekali, berkali-kali. Memastikan kalau apa yang saya cek dia konsisten hasilnya seperti itu ya. Karena kadang mata kita kadang sering menipu ya. Hari ini mungkin benar, besok kita cek beda lagi, besoknya beda lagi. Sehingga saya memastikan kalau hari ini saya cek nggak ada yang kurang, kemudian besoknya saya cek lagi nggak ada yang kurang, dan saya cek nggak ada yang kurang, kemudian baru saya uji cobakan kembali dengan SPSS, saya cek lagi seperti itu ya. Saya cek dari datanya yang ada yang hilang enggak, kemudian ada angka yang dia kelebihan ngisi atau enggak, misalkan 1,0 apakah jadi 2 atau 1,0 menjadi 1,05 atau apa, kan itu berpengaruh juga. Itu saya cek semuanya. Kemudian yang kedua adalah eh, saya cek kembali, saya ujikan kembali seperti itu ya. Yang keempat, saya cek di teorinya kira-kira seperti apa gitu. Dan saya sudah beberapa cross check di eviden, itu ternyata kok tadi ya smoking kronis dia bikin kakinya menjadi semakin nggak peka dengan apa stimulan, sehingga dia berisiko untuk luka, tapi dia nggak kerasa kalau dia luka seperti itu ya. Itu teori yang ada seperti di publikasi kayak gitu, tapi secara klinis kok nggak signifikan. Waduh, ini apa yang salah, saya mikir gitu kan. Jadi ternyata ini, jadi ada beberapa kondisi yang itu cukup ini ya, cukup butuh effort untuk membahasnya. Nah itu setelah keempat, kemudian saya cek lagi review studi sebelumnya, apakah ada hasil yang tidak signifikan, alasannya problemnya di metode riset atau yang mana. Nah ini saya cek juga ya. Dan beberapa hasil riset itu memang ada yang tidak signifikan, tapi tidak banyak. Rata-rata dia signifikan. Artinya ketika seorang smoking kronis itu dia bisa mempengaruhi kondisi apa namanya neuropati, kemudian kondisi apa HbA1c-nya dan sebagainya, itu yang punya berpengaruh ke sana. Nah, gitu. Sehingga saya membahasnya di ini, mungkin ada confounding variable gitu yang apa namanya yang membuat mereka menjadi masih tetap ini ya, masih bisa merasakan stimulasi di kaki sekalipun pasien dia merokok kronis seperti itu ya. Kemudian yang keenam adalah cek apakah ada variabel pengganggu saat pengambilan data. Ini saya cek kembali. Jadi ketika riset tahap sekarang, saya catat betul kira-kira apa saja apa yang terjadi ketika penelitian. Kemudian saya juga wawancara ke pasien dan sebagainya. Saya cek kira-kira apakah ada variabel yang mengganggu seperti itu ya. Kemudian yang kelima, cek jumlah sampelnya apakah kurang atau tidak. Ini kemarin yang juga saya amati di situ. Karena tadi jumlah sampel dia kadang berpengaruh terhadap hasil statistik seperti itu. Dan saya menduga barangkali jumlah sampel saya terlalu sedikit sehingga apa namanya nggak signifikan hasilnya. Jadi yang kadang kita kita amati sampai ke sana. Jadi jumlah sampelnya apakah ada yang kurang atau tidak seperti itu ya. Nah, ketika ada yang kurang berarti kan ini menjadi PR ya, menjadi PR bagi riset sebelumnya atau setelahnya
untuk menambahkan apa, menambahkan sampel ya dengan desain yang mungkin akan kita modifikasi lagi seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada transparansi dan saya bahas apa adanya karena tidak ada korelasinya. Saya sampaikan ini nggak ada korelasi, nggak ada efeknya karena aspek ABC dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah berikan saran untuk riset sebelumnya atau setelahnya. Jadi setelah kita transparan terhadap limitation riset kita, kemudian kita bahas apa adanya. Kira-kira saran untuk riset berikutnya apa sih? Apakah menambahkan jumlah sampel atau uji coba di populasi yang berbeda atau mungkin memodifikasi SOP-nya atau mungkin durasinya diperlama lagi atau mungkin mengambil sampel dengan apa melihat pasien-pasien yang dia risiko tinggi kena diabetes atau apa itu yang saya lakukan kemarin seperti itu ya. Jadi ini beberapa tahapan yang bisa kita tempuh ketika kita menemukan sebuah hasil riset yang dia tidak signifikan secara statistik, tapi dia signifikan secara teori seperti itu ya. Nah, kemarin setelah saya melihat hasilnya seperti itu, saya tetap edukasi ke pasiennya. Ini tetap Bapak dan Ibu ketika kerja di sini juga mengurangi smoking seperti itu. Karena di riset itu tetap menyampaikan kalau smoking itu dia punya pengaruh terhadap neuropati dan HbA1c seperti itu ya. Dan kemarin ada satu sampel yang dia bermasalah di HbA1c-nya dan kakinya juga nggak begitu peka ketika kita cek pakai monofilamen sehingga itu tapi satu di antara sekian puluh responden. Nah, ini kan juga apa namanya tidak akan membuat signifikan hasilnya karena cuma satu, kecuali ada banyak sehingga malah akan signifikan hasilnya seperti itu ya. Jadi jadi ada beberapa hasil riset yang itu statistik secara signifikan secara statistik, tapi dia tidak signifikan secara klinis atau teori ya. Teori bilang dia ada pengaruh, ada efek, ada apa, tapi prakteknya nggak ada sih ya gitu. Jadi yang banyak seperti itu ya. Tapi ketika riset kemudian hasilnya dia adalah signifikan secara statistik, kemudian signifikan secara klinis, ini yang diharapkan seperti itu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada satu riset yang dia memang tidak signifikan secara statistik, tapi dia signifikan secara teori. Dan itu sangat banyak sekali ya, banyak sekali. Beberapa karya mahasiswa skripsi itu ada yang dimodifikasi angkanya, ini hasilnya nggak signifikan, tapi apa namanya diotak-atik sehingga jadi signifikan. Ada seperti itu. Jadi apa namanya ini hal yang mungkin menjadi contoh yang kurang bagus ya Bapak semuanya karena kemarin beberapa saat yang lalu saya ada beberapa cerita dari apa seorang yang apa namanya sering membantu skripsi seperti itu di beberapa ketika cerita itu mereka bilang ini kemarin ada mahasiswa yang meminta untuk mengutak-atik data kemudian sehingga dibikin untuk statistik signifikan padahal hasilnya dia nggak signifikan sama sekali. Nah itu yang apa yang etika riset yang tidak semestinya untuk kita lakukan sebagai seorang peneliti. Ketika hasilnya adalah nggak signifikan ya sudah kita sampaikan apa adanya biar jadi PR untuk riset kita setelahnya. Jadi nanti ada lanjutan kira-kira nanti apa sih yang dimodifikasi seperti itu ya. Jadi itu yang materinya saya izin untuk share screen lagi. Eh, Oke, ini saya punya riset. eh, oke. Semoga sudah terlihat untuk papernya ya. Jadi ini saya punya satu paper ya, tahun 2008 ini bukan saya nulis, cuman saya kemarin browsing dan menemukan paper ini. Ini papernya judulnya adalah Listen to the data when the results are not significant. Jadi memperhatikan data ketika hasilnya tidak signifikan ya Bu, semuanya. Jadi ini risetnya adalah menyampaikan atau dia merangkum. Jadi penulisnya dia merangkum beberapa penelitian yang dia tidak signifikan hasilnya, nggak signifikan hasilnya. Ini contohnya, kalau saya klik lagi, baik, semoga sudah terlihat untuk papernya. Nah, ini yang pertama dari riset tentang edukasi seksual pada anak berumur 13 sampai 15 tahun ya. Outcome-nya adalah
terminasi atau pregnancy termination rate kayak gitu ya. Jadi dia nggak signifikan hasilnya. Jadi p-value-nya dia 0,26 ya. Padahal standarnya dia 0,05, berarti dia nggak signifikan sama sekali. Kemudian ini ada riset juga ya, antioksidan, suplemen antioksidan mencegah kwashiorkor. Ini outcome-nya adalah insiden kwashiorkor. Ini juga apa? Apa tidak merubah tidak merubah kwashiorkor, tetap dia nggak signifikan. Jadi pemberian suplemen itu dia nggak ngaruh sama sekali, atau hampir nggak ngaruh karena P-nya 0,06 ya, hampir, tapi tetap kita katakan tidak signifikan. Kemudian yang berikutnya ini efek Pak, nggak nurse. keluar itu, Pak. Oh, belum keluar. Oh, nggih, Belum. sebentar. Oh, nggih, sebentar. Saya izin share sekali lagi. Ini sudah sama nggih, Bu? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi Hmm. ini contoh-contoh riset yang tidak signifikan. Tadi yang pertama adalah edukasi seksual pada anak umur 13-15 tahun itu tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk mengurangi kehamilan, angka kehamilan itu tetap nggak ngaruh. Ya, kayaknya P-nya dia 0,26 kayak gitu. Kemudian kedua, ini antioksidan atau suplemen antioksidan untuk mencegah kwashiorkor. Ini juga nggak ngaruh sama sekali ya. Nggak ngaruh pada prevalensi karena P-nya dia 0,06. Sehingga ini peneliti menyimpulkan kalau pemberian suplemen ya antioksidan pada beberapa populasi dia tidak mengurangi prevalensi kwashiorkor kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ini efek nurse practitioner on general practitioner workload. Jadi ini juga tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi ketika eh, pelibatan perawat pada apa mengurangi beban kerja dari general practitioner tidak mengaruhi sama sekali atau hampir tidak mengaruhi gitu. Tidak berubah sama sekali, tidak mengurangi beban kerja pada general practitioner ketika ada beberapa perawat yang ikut membantu pekerjaannya. Tapi mungkin ini di tempat lain barangkali signifikan seperti itu ya, karena ketika seorang dia dibantu pekerjaannya, apalagi di hospital, tentunya akan mengurangi beban kerja. Tapi nyatanya di riset ini malah nggak signifikan ya, atau mungkin dia hampir nggak signifikan ya. Dia lebih sedikit p-value-nya, lebih sedikit ya. Bahkan ini si peneliti menyampaikan kalau unable to calculate, jadi atau hampir tidak bisa dihitung ya gitu ya. Karena sekalipun p-value-nya dia 0,05 0,057, ini kok dikatakan kok kan ya nggak signifikan atau mungkin dia tidak merubah sama sekali. Kemudian yang berikutnya pemberian ini creatonine pada pasien dengan bedah jantung, ini dia juga tidak mengurangi kematian pada pasien yang dengan penyakit jantung ya, karena p-value-nya dia 0,08 dan sebagainya ya. Ini ada riset oral misoprostol for induction of labor term, ini juga tidak berpengaruh ya. Ini p-value-nya dia 0,13 ya, gitu ya. Kemudian ini lidocaine spray untuk mengurangi nyeri perineal selama kelahiran spontan, ini juga tidak berpengaruh karena P-nya dia 0,14. Jadi ada beberapa tipe lidocaine yang dia model spray untuk mengurangi nyeri pada pasien yang dia melahirkan normal. Ini risetnya seperti itu, tapi sayangnya hasilnya tidak signifikan seperti itu maksudnya. Saya izin stop dulu. Nah, kemudian saya sampaikan tabel yang lainnya. Sebentar. Jadi ini membuktikan ya kalau tidak semua penelitian itu dia hasilnya adalah selalu signifikan. Jadi bahkan ada banyak sekali paper-paper yang dia terbit di jurnal yang bagus, tapi tidak signifikan hasilnya. Seperti itu ya. Jadi ini contoh saja, Bapak sebenarnya saya izin share lagi. Ya. Nah, ini yang tadi ya, Bapak sebenarnya. Yang tadi. Jadi ini Ya, Pak. sudah kelihatan gini, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Jadi ini contohnya adalah yang edukasi seksual pada anak umur 13-15 tahun ini di sebuah sekolah. Ini should be stop untuk rekomendasinya. Karena nggak ada pengaruh sama sekali kayak gitu ya. Reasonnya adalah ini macam-macam, terutama ada aspek eh, finansialnya karena more expensive kayak gitu. Tapi sekalipun tidak signifikan secara klinis ya, tetap edukasi tetap harus ada karena ya tadi ya, sekarang sudah banyak kasus-kasus yang
mohon maaf yang ya kurang pas saja ya anak-anak yang masih sekolah dia sudah hamil kemudian sudah macam-macam itu ya harus jalan ya gitu sekalipun hasilnya adalah tidak signifikan secara statistik seperti itu. Nah, ini juga antioksidan untuk atau suplemen untuk mencegah kwashiorkor ini sarannya adalah dihentikan ya gitu. Should not be given atau enggak seharusnya diberikan karena tadi ya nggak ada pengaruhnya sama sekali. Mungkin bisa dilakukan dengan hal lain atau prevensi yang lainnya seperti itu ya dan sebagainya. Jadi ini beberapa alasan yang disampaikan oleh peneliti ya, atau mungkin penulis artikel ini karena dia membaca paper-paper yang tidak signifikan kemudian memberikan satu rekomendasi kira-kira seperti apa sih harusnya seperti itu ya. Nah, ini contoh yang paling apa ya, yang paling mudah atau yang paling mudah kita pahami adalah ketika edukasi seksual pada anak umur 13-15 tahun itu sarannya adalah should be stop. Ini kan hal yang apa namanya tidak seharusnya ya, karena sekalipun dia nggak signifikan statistik tetap edukasi tetap di sekolah-sekolah harus mulai di ini ya ditambahkan dan sebagainya mungkin dibarengi dengan edukasi perilaku atau yang lain sehingga itu bisa dicegah sedini mungkin untuk kejadian-kejadian luar biasa yang sering terjadi pada anak-anak SMP atau anak-anak SMA di zaman sekarang seperti itu. Nah ini juga sama, jadi pemberian lidocaine spray ini mengurangi nyeri perineal ya pada kelahiran spontan ini juga saran dari penulisnya adalah lidocaine spray should not be used seperti itu. Ya, jadi ini apa? Karena alasannya di riset aslinya ini malah meningkatkan nyeri ya pada wanita yang ya, di grup intervensi seperti itu. Ya, saran dari penulis paper ini adalah di apa namanya tidak digunakan untuk lidocaine spray-nya karena di paper yang dibaca itu adalah ada peningkatan nyeri ya, gitu pada wanita di grup intervensi seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi ini beberapa riset yang tidak signifikan, ya artinya ini juga tidak masalah ketika Bapak Ibu semuanya besok penelitian kemudian kok tidak signifikan hasilnya juga tidak perlu khawatir karena ini juga banyak paper yang hasilnya tidak signifikan. Oleh karena itu ketika kita penelitian alangkah baiknya kalau kita punya dua variabel di outcome-nya. Jadi misalnya kita edukasi untuk apa atau treatment apa untuk apa. Jadi paling tidak kita punya dua apa namanya, dua outcome yang bisa kita analisa kayak gitu. Ya misalkan apa dengan apa. Sehingga kalau yang satu enggak signifikan, mungkin satunya bisa signifikan seperti itu. Atau ketika dianalisa berbarengan, barangkali bisa jadi signifikan ya. Karena kalau kita risetnya menggunakan simple hypothesis, sementara kalau enggak signifikan berarti ya kita enggak punya cadangan variabel lain yang mungkin dia tidak signifikan ya gitu. Sehingga saran mungkin yang bisa dilakukan ketika Bapak Ibu semuanya nanti riset dan memilih intervensi, nanti bisa untuk menambahkan variabel yang ada di bagian outcome-nya, sehingga nanti ada dua variabel, paling tidak seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu semua yakin dan sudah melihat riset-riset sebelumnya, dan melihat kok ini kok signifikan dengan satu variabel, berarti tidak masalah kalau kita mengambil dengan satu variabel untuk di outcome-nya. Ya, kayak gitu ya. Ini contoh saja Ibu semuanya. Ini riset tahun 2008 dan saya kira di beberapa paper lain juga saya kira ada banyak artikel yang mirip-mirip dengan ini. Artinya kalau riset itu dia tidak signifikan itu hal yang wajar dan tidak perlu kita khawatirkan karena kita masih punya strategi yang bisa kita tempuh untuk menjawab untuk apa namanya mengatasi masalah riset yang dia tidak signifikan. Artinya kita bisa mengecek teorinya seperti apa, kemudian kita cek di statistiknya dan sebagainya masih bisa kita uji cobakan kembali. Beberapa riset itu dia ada beberapa data yang kurang di input SPSS dan akhirnya ketika dilengkapi itu menjadi signifikan juga ada yang seperti itu ya. Jadi ada yang tidak signifikan karena kesalahan dari input datanya. Jadi datanya dia ada yang kurang input atau mungkin kelebihan skornya. Ketika dipastikan dia tidak ada yang error, kemudian dicek kembali itu baru dia signifikan ada yang seperti itu. Jadi ini memang butuh apa ya ketelitian ya. Jadi jangan panik ketika hasil riset kita tidak signifikan ya gitu ya. Barangkali ada beberapa poin yang belum kita lakukan atau ada input data yang salah atau mungkin aspek lainnya sehingga
Ini bisa menjadi satu apa ya, solusi ketika kita penelitian kemudian ada hasil yang tidak signifikan. Hal lain yang mungkin bisa kita coba adalah tadi ya, kita bisa menambahkan variabel pada outcome-nya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar ada dua tipe variabel secara umum ya. Di beberapa referensi saya pernah membaca ada 13 tipe hipotesis ya. Jadi ini hanya dua saja yang sebagai apa namanya, sebagai basic ya tentang hipotesis. Ini ada nol, ada alternatif, tapi yang pernah kita baca ada 13 macam hipotesis yang ada dalam penelitian. Kita hanya belajar tiga dulu seperti itu. Nah, tiga ini adalah yang simple, kemudian yang kedua adalah yang kompleks ya gitu ya. Jadi ada dua tipe yang kompleks adalah ketika dia lebih lebih dari dua variabel, baik itu prediktor atau mungkin dari outcome-nya gitu. Nah, ini yang bisa kita jadikan sebagai patokan kita dalam penelitian. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa memilih yang model yang kompleks atau yang simple ini, atau mungkin memilih variabel yang dia kompleks. Nah, nanti melihat dari banyak faktor ya, banyak faktor misalkan riset sebelumnya, kemudian nanti di klinis memungkinkan tidak kalau mengamati dua variabel atau mungkin yang lainnya, atau mungkin advice dari pembimbing kira-kira seperti apa, itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hipotesis penelitian seperti itu semuanya. Oke, baik, kayaknya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Barangkali ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu semuanya terkait topik yang kita pelajari ini sudah mencapai tahap hasil. Jadi kita sudah belajar bagaimana mencari topik, kemudian hipotesis, kemudian problem di klinis, kemudian apa etik, kemudian sekarang ke hasil seperti itu. Nah, di hasil ini sering ada dua hal yang ditemukan oleh peneliti yaitu statistik secara signifikan atau mungkin apa namanya, dan clinically signifikan, dan kedua adalah tidak signifikan statistik kemudian tapi dia signifikan secara teori atau klinis, sehingga ini bisa menjadi patokan dalam membahas sebuah hasil penelitian. Oke, monggo ada pertanyaan silakan Bapak Ibu semuanya. Pak, izin tanya ya Oh Pak. iya, silakan monggo. Oke. Kalau memang kita menemukan situasi seperti ini gitu ya Pak, Oke. itu berarti penelitian itu kita ulang lagi Oh, di buatan. sebagian tahap. Kalau diulang itu tidak Ibu, karena kita melihat yang pertama, kita melihat dulu seperti apa riset kita. Karena kalau kita ulang lagi sementara dengan waktu yang misalkan panjang, gitu ya, misalkan kita punya penelitian 4 bulan, kemudian kok hasilnya nggak signifikan, kemudian kita ulang lagi, ya itu tidak seperti itu. Jadi tidak tidak kita ulang lagi. Yang kita cek adalah datanya lagi. Data yang sudah kita input di SPSS. Barangkali ada data yang kurang seperti itu. Iya, karena kalau diulang, saya yakin ini membuat apa ya, stresor ya bagi para peneliti. Jadi eh, banyak sebagian mahasiswa yang dia ketika dia melihat hasilnya nggak signifikan itu, wah ini masa diulang lagi, wah ini enggak, saran yang saya kira kurang ini ya, kurang bijaksana. Misalkan pembimbing kemudian meminta siswanya untuk mengulang lagi, itu saya kira kurang bijaksana, karena ketika mengulang lagi dia akan mengulang ini lagi, pengambilan datanya akan diulang lagi, dia butuh waktu lagi yang lama dan sebagainya. Jadi tidak diulang lagi seperti itu. Yang diamati hanyalah dipastikan tidak ada salah input di SPSS-nya. Itu saja yang pertama. Jadi dipastikan tidak ada yang kurang atau mungkin tidak ada yang lebih. Kemudian yang kedua nanti bisa kita cek apa namanya, ujinya apakah sudah pas atau belum uji statistiknya, ya. Barangkali ada uji yang dia kurang pas sehingga tidak signifikan hasilnya seperti itu, ya. Atau mungkin membacanya kurang kurang pas. Jadi mungkin tidak ada data yang salah input. Ujinya sudah sesuai, tapi membacanya kurang ini, kurang apa ya, kurang teliti sehingga oh nggak signifikan, tapi nyatanya itu signifikan. Ada seperti itu. Jadi Hmm. ketika kita meriset kemudian tidak signifikan, itu yang kita amati dulu adalah datanya seperti apa dulu. Jadi tidak lanjut diulang lagi buatan Bu, karena apa ya, yang pertama alasannya kurang bijaksana, karena kalau ulang lagi kan sudah wah jadi ini apa, belum stresornya mahasiswa itu kan wah, luar biasa, sehingga ya tidak kita minta ulang kayak gitu. Saya Ya. pun dulu ketika pengalaman skripsi pun juga sama. Saya skripsinya
hanya hubungan antara pendapat itu tidak signifikan hasilnya, tidak signifikan dan dari pembimbing juga tidak diminta untuk mengulang lagi. Jadi ya apa disampaikan apa adanya aja. Itu buat pembelajaran dan nanti menjadi PR untuk riset setelahnya. Jadi melengkapi apa yang kurang di riset sebelumnya. Seperti itu. Hmm. Ya, ngoten nggih, Bu. Jadi nggak usah khawatir, nggak Ya. bakal diminta ngulang lagi. Iya. Nggak Dan ulang itu lagi. bisa dipublish nggak, Pak? Nggak bisa ya, Pak? Publish bisa, Bu. Tadi saya sudah menyampaikan paper-paper yang apa yang nggak Oh signifikan iya. itu masih bisa. Iya, masih bisa. Jadi apa namanya editor jurnal itu kadang tidak hanya menerima paper yang dia signifikan, tapi ada yang menerima paper yang nggak signifikan. Kenapa? Karena ini bentuk pembelajaran untuk autor lain, karena ada beberapa riset yang dia nggak signifikan sehingga nanti bisa jadi PR atau inspirasi buat apa peneliti lain untuk dia bisa riset dengan topik yang sama tapi dengan memodifikasi metodenya, mungkin dengan durasinya atau desainnya diganti atau apa seperti itu. Jadi Hmm. ketika nggak signifikan ya memang apa namanya ya seperti itu tapi tetap masih ada peluang untuk publikasi. Ya tadi saya sudah tampilkan beberapa paper bahkan itu internasional jurnal. Jadi mereka juga menerima hasil-hasil yang tidak signifikan seperti itu. Jadi nggak masalah sama sekali. Justru ini menjadi daya tarik sendiri untuk peneliti untuk membahas lebih detail, lebih mengevaluasi kira-kira apa sih masalahnya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi nggak signifikan kita memang butuh apa ya butuh lebih matang di aspek metodenya. Jadi di metode riset kita harus benar-benar mematangkan ya desainnya seperti apa, populasinya berapa, kemudian jumlah sampelnya berapa banyak, kira-kira apakah ini sudah cukup atau belum tuh yang apa namanya yang perlu kita pertimbangkan kayak gitu. Yang berikutnya adalah variabel pengganggu. Ada nggak sih yang ada di hospital atau mungkin di klinis yang memungkinkan mengganggu pengambilan data kita? Itu yang harus kita antisipasi seperti itu. Sehingga ketika di awal kita sudah punya planning, kita sudah punya satu strategi ya kayak gitu, dan kita terapkan itu ya insya Allah akan lebih terminimalisir untuk hasil-hasil yang tidak signifikan seperti itu. Tapi sekali lagi ketika kita sudah riset sesuai dengan planning, sudah kita atur semaksimal mungkin, kemudian apa namanya, ketika kita cek di apa data kok dia nggak signifikan ya tadi kita ulang lagi, kita cek lagi datanya seperti itu di SPSS, kita cek lagi satu persatu. Kalau kita menggunakan kuesioner yang lembar kertas itu, ya kita cek satu persatu apakah ada yang item yang belum diisi atau mungkin apa teman apa ya tetap kita cek lagi, kita cross check kembali. Karena tadi ya kadang hasil yang nggak signifikan itu kadang problemnya sepele, kadang ada angka yang kelebihan, ada angka yang kosong, kadang ada apa kelebihan input responden, harusnya responden dia 30 tapi di input 35 itu kan kelebihan. Ketika Hmm. kelebihan mungkin menjadi enggak signifikan, tapi ketika dikurangi kadang malah signifikan. Jadi macam-macam. Jadi banyak cerita dari beberapa peneliti yang mengalami seperti itu. Jadi masalahnya macam-macam. Tapi di antara porosnya adalah di data di SPSS. Jadi kita cek satu persatu. Kemudian kita cross check dengan yang ada di apa kuesioner yang sudah kita dapatkan ya. Jadi setelah kita riset itu jangan dibuang dulu ya. Sebenarnya kuesioner jangan dibuang ke tong sampah, tapi nanti setelah ujian hasil mungkin tidak apa-apa, tapi dibakar lebih pas. Tapi ketika kita sudah riset, kemudian apa kita input di SPSS itu kita keep dulu datanya dari responden, kita simpan dulu, kita pastikan kalau itu sudah benar-benar fix untuk analisa datanya. Gitu. Jadi kita cek satu persatu dan sebagainya. Apa usianya atau mungkin apanya kita cek semuanya sehingga sudah kita cek semuanya baru kita apa uji lagi seperti itu. Tapi kalau memang kita sudah cek semuanya kemudian kok apa namanya nggak signifikan ya sudah kita sampaikan apa adanya karena ini mungkin ada problem, ada beberapa dugaan masalah yang mungkin ini menjadi pengganggu dalam penelitiannya seperti itu. Karena sekalipun kita sudah merencanakan, kita sudah mengendalikan variabel tertentu, dalam riset itu kadang ada variabel yang dia tidak kita harapkan tuh tiba-tiba muncul sehingga malah mengganggu pengambilan data seperti itu. Dan contoh yang sering ada adalah responden dia mundur penelitian. Mungkin di awal dia sudah tanda tangan, dia sudah oke dengan kita, sudah yes dengan kita, tapi ketika praktek 2 minggu, 3 minggu, wah dia tiba-tiba mundur dari riset tanpa ada alasan yang jelas. Itu kan satu hal yang di luar ekspektasi, padahal di awal dia sudah bilang iya dan sebagainya. Jadi ini apa problem yang saya kira Bapak Ibu atau mungkin saya juga menyiapkan untuk ketika saya punya planning riset ya saya harus sampai berpikir ke arah sana. Kira-kira kayak gimana sih antisipasinya. Tapi
kesimpulannya ketika kita riset dan nggak signifikan hasilnya, jangan khawatir karena sudah ada penelitian sebelum kita yang dia hasilnya ada juga tidak signifikan dan dia baik-baik saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Begitu nggak Bu Rosi nggih jawaban Nggih, saya? Pak. Matur nuwun. Nggih, nggih sama-sama. Ya mungkin ada lagi Bapak Ibu semuanya pertanyaan barangkali. Ini kita sudah sampai di bagian hasil, jadi apa? Hasil itu ya tidak jauh-jauh dari ini, ada 2 poin ini. Jadi signifikan secara statistik yang pertama, yang kedua adalah tidak signifikan secara uji SPSS, tapi dia signifikan secara teori seperti itu. Ya. Ini saya sudah pernah merasakan semuanya gitu penelitian ini. Jadi skripsi saya juga seperti itu. Skripsi saya kemarin apa? Secara klinis signifikan, tapi secara uji statistik dia nggak signifikan, nggak ada korelasi sama sekali antara apa namanya pengetahuan dengan anemia remaja itu secara apa teori itu dia ada satu konsep yang menyampaikan kalau pengetahuan dia ngaruh terhadap anemia karena orang yang tidak tahu konsumsi makan dia pasti akan makan secara sembarangan tapi ketika dia paham kan dia akan memilih makan kayak gitu. Tapi pada prakteknya secara penelitian itu nggak signifikan nah, gitu. Ya dan saya nggak diminta ulang nggak diminta ulang ya nanti berapa lama selesai skripsinya Pak Gus. Jadi seperti itu nggih. Bagi nanti ketika magister juga tidak masalah ketika hasilnya tidak signifikan. Jadi kita sampaikan aja apa adanya. Jadi di awal sebelum kita mengambil data, kita benar-benar pastikan atau ketika setelah kita ujian proposal, kita pastikan ke pembimbing ini kira-kira metodenya apakah sudah sesuai atau ada sesuatu yang dirubah atau dimodifikasi sehingga meminimalisir tidak signifikan secara statistik seperti itu. Tapi harapannya ya tetap yang nomor satu ya, signifikan secara statistik dan signifikan secara teori. Jadi nggak berseberangan. Tapi tadi ketika ada hasil yang di luar ekspektasi kita, ya sudah, kita masih ada solusi. Jadi nggak perlu khawatir. Begitu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini topik yang apa namanya, yang sudah kita pelajari, ada etik, macam-macam. Ini saya selalu mengulang di awal pertemuan sebagai refresh saja, Ibu semuanya. Dan kita masih ada dua materi yang akan saya sampaikan. Materi yang berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan teori keperawatan di riset ya. Jadi nursing itu ciri khasnya ada teori keperawatan. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita menerapkan hasil riset ke klinis seperti itu. Itu 2 materi yang saya sampaikan. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya ketika riset ya coba memilih satu teori keperawatan yang akan digunakan gitu ya. Teori apa sehingga nanti ada bedanya antara riset keperawatan dengan riset yang lainnya seperti itu ya. Karena ciri khas kita ya kita ketika apa ya ada teori keperawatan ya. Jadi ada macam-macam teori keperawatan yang bisa kita gunakan untuk penelitian kita gitu ya. Apakah self-care atau adaptasi Roy atau apa itu kan banyak yang bisa kita gunakan nah, gitu. Ya. Itu sebagai pembeda antara kita dengan profesi lain. Kita punya teori keperawatan, mungkin profesi lain dia punya teori apa sehingga apa oh ini riset nursing, wah ada teorinya pakai teori self-care, dia pakai teori Roy, pakai teori Orem itu kan kelihatan. Jadi misalkan pengaruh apa terhadap apa berdasarkan teori REM atau teori apa itu nanti akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Nanti kita akan review sedikit tentang teori keperawatan jenisnya, kemudian bagaimana kita mengintegrasikan teori di riset keperawatan. Ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu semuanya? Monggo terakhir ini. Tidak ada atau belum ada? Oke, baik. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini sudah dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Ini rekaman kuliahnya akan saya upload di YouTube. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengulang lagi ya di video yang saya upload. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, silakan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari tahapan penelitian. Jadi saya pun juga belajar. Jadi ketika saya membuat ini, PowerPoint ini saya juga belajar. Saya belajar artikel-artikel yang saya sampaikan di paling bawah ini ada referensinya di sini. Dan saya membaca satu persatu dan saya sampaikan dan ini sebagai bahan apa pembelajaran kita juga ya. Dan ini juga mungkin saya yakin ada kebaikan, ada satu benefit yang bisa kita sampaikan, bisa kita gunakan untuk pengembangan profesi kita seperti itu semuanya. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dan semoga apa yang
saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa menambah, bisa mencerahkan Bapak Ibu semuanya dalam menyusun tesis ya. Jadi eh, ya inilah penelitian seperti ini ya. Jadi tahapannya ada etiknya. Kemudian ketika ada hasil yang tidak sesuai, kita sudah ada solusi yang kita tawarkan. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak perlu eh, terlalu pusing ya. Pusing boleh, tapi jangan terlalu banyak pusingnya. Tapi ya perlu sekadarnya saja, namanya aja pekerjaan pasti bikin pusing, tapi kita harus memikirkan bagaimana copingnya, bagaimana untuk beradaptasi, adaptasi dengan permasalahan yang ada pada penelitian. Ya sekalipun itu nggak signifikan hasilnya, tetap kita punya solusi, kita punya beberapa tawaran yang bisa kita coba di apa di riset kita sehingga nanti harapannya adalah ke signifikan secara statistik dan signifikan secara teori seperti itu. Jadi kalaupun tidak signifikan secara statistik juga saya kira tidak masalah karena itu juga bagian penelitian dan peneliti atau nursing researcher juga harus menyampaikan apa adanya. Dia harus punya integritas gitu ya. Dari perawat juga harus punya integritas menyampaikan apa adanya. Kalau nggak signifikan ya sudah nggak signifikan karena memang seperti itu kondisinya. Jadi itu bisa perbaikan untuk di riset sebelumnya ya. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk yang berikut riset pertemuan berikutnya saya ingin menyampaikan teori keperawatan dan riset nanti kita akan belajar bagaimana memilih teori keperawatan dan mengintegrasikan pada penelitian di pertemuan berikutnya. Okay? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya kira cukup untuk kuliah hari ini dan uh, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Adi. Ye, Terima kasih sama-sama. Pak Ye, Adi. ye, ye. Terima kasih. Sama-sama, ye. Selamat berhari Minggu. Matur suwun Pak Adi. Ye, ye. Saya izin stop recording dan untuk meng-close Zoom-nya Bapak Ibu semuanya. Nggih. Oke.